maupun FB. Kita sambut motivator kita, narasumber kita yang luar biasa hari ini, tentu dengan semangat supaya setiap ilmu yang disampaikan kepada kita bisa menjadi berkat. Kita sambut Saud Mr. Spirit Sitompul dengan tepuk tangan yang meriah. Kurang lagi, terus. Puji Tuhan. Selamat datang Amang. Kami serahkan waktu ini kepada Amang 2,5 jam, berarti jam 12:30 nanti Amang. Salam. Horas. Bolehkah kita kiri kanan salam-salaman sambil tertawa tanpa alasan? Salaman dulu, salaman. Salaman dulu, salaman. Tertawa. Katakan, hai sahabat. Katakan, hai sahabat. Hai sahabat. Sebenarnya, katakan, sebenarnya engkau tidak miskin materi, tapi kau miskin bersyukur. Kita memiliki materi, tapi kita miskin bersyukur. Salaman dulu, salaman. Hai sahabat. Hai sahabat. Ada 1000 alasan untuk bersyukur, tetapi tak satu alasan pun untuk mengeluh. Jadi kemiskinan sebenarnya bukan kemiskinan material, kemiskinan rasa bersyukur. Katakan sadarlah, katakan sadarlah. Betul nggak? Betul. Sudah memiliki tapi masih mengeluh. Maka kalau orang yang mengeluh pasti malas berdoa, pasti malas bekerja, akibatnya double miskinnya. Miskin bersyukur, miskin material. Amang Inang coba hirup napas. Itu mahal. Ada banyak orang bernapas tetapi pagi-pagi mengeluh. Amang Inang tahu, mudah-mudahan saudara kita tidak ada masuk rumah sakit. Berapa sebulan biaya oksigen kalau dia stroke? Bayangkan, ada banyak di kita memiliki tapi tak menyadari. Maka berkat sebenarnya ada 3. Berkat itu intinya adalah kebaikan Tuhan. Saya bisa di sini bukan karena saya, karena kebaikan Tuhan. Amang Inang di sini adalah bukan karena Amang Inang, tapi karena apa? Kebaikan Tuhan. Dikasih oksigen, dikasih tenaga untuk berkunjung di sini. Jadi bangsa ini secara material bukan miskin, tapi miskin mental. Miskin cara berpikir. Sudah dikasih Tuhan kepada kita berkat, tapi masih mengeluh. Makanya sudah cukup dia diambil yang bukan haknya. Angkat tangan semua. Angkat tangan. Hai sahabat. Orang yang miskin jiwanya di kantor, di pesta, di gereja, diambil yang bukan haknya. Orang yang mengambil yang bukan haknya, itulah orang yang miskin. Hati-hati Inang, kalau di pesta sotu ngadok kamu mau berplastik. Dia risap pe, sehabis dope arisan ngadibukusi di dapur. Hati-hati, itu mental. Mertua ando nama ngalean, sian nama jalo. Adalah lebih bahagia orang yang memberi daripada menerima. Inang, Amang Inang, kalau menerima kita itu nggak bahagia, paling senang. Kapan kita bahagia? Ketika memberi. Yang pertama memberi, tidak selalu materi, bisa dengan ide, bisa dengan doa, bisa dengan tenaga, bisa dengan waktu. Tidak ada alasan bagi jemaat HKBP tidak memberi apapun statusnya.
Dan aduk kepeng niba, nitangi aku kan. Salaman dulu. Aledongan. Salaman, aledongan. Aledongan. Sadarima. Ondo pehuboto iba. Ngalelek kuboto. Aledak kuleho. Nah. Ada banyak orang tahu yang baik tapi tak dilakukan. Siapa yang tidak tahu memaafkan, mengampuni baik, tetapi belum tentu dia mau mengapan. Belum tentu. Maka perlu dua ya. Salaman dulu, salaman. Hai sahabat, jangan terima materi Amang Saud ini dengan utuh-utuh, dengan logika, dengan rasio, nggak nyambung. Harus dengan kecerdasan spiritual. Kalau kecerdasan spiritual menerima ini, pasti kita setuju. Amin. Contoh, apa bedanya kecerdasan rasional dengan spiritual? Setabi disangak nasi dan terjadi sonari. Muruk dohita tupak sambo mangna mengampuni. Ima rasional. Ampunilah dia. Tetap negara menghukum, tapi kita sebagai orang Kristen harus mengampuninya. Itulah bedanya rasionalitas. Ima partodion. Kenapa kita konflik? Dominan kita menggunakan utuh-utuh berpusat pada diri. Gereja kenapa bersatu? Karena dia ikhlas ya. Nanti kita bicara itu. Suami istri kenapa konflik? Suami jarang memuji istrinya. Benar nggak? Inang pun jarang bersyukur dengan pemberian Amang. Jadi hidup itu biasa-biasa, akibatnya hampa. Hampa jadinya kan keluarga itu kan. Salaman dulu, salaman. Ale dongan. Ale Amang. Mula sianon. Tapuji manoninang dah. Anak-anak kenapa nggak betah dirubah? Suka kita marahin. Anak-anak tetap hormat pada kita Amang Inang, walau kata kelimar, tapi anak-anak tak suka dimarahi, dia lebih suka dianggap sahabat. Kalau kita marah dengan anak, tetap anak hormat, tapi anak tidak suka dimarahi, tapi dia suka dianggap sebagai sahabat. Maka Amang Inang, tolong lidah kita ini jangan lagi lidah mengutuk, tapi lidah memberkati. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Lidah kita ini janganlah mengutuk, tetapi memberkati. Kalau begitu Amang Inang, salaman dulu kiri kanan sambil saling memuji. Salaman dulu, saling memuji. Salaman. Salaman dulu. Ale dong apar korina. Ale dong apar korina. Jago doho markor. Alai keinginanmu. Ingin dipuji, ingin dihargai. Ama juga begitu ya. Ale dong apar halado. Katakan, ale dong apar halado. Unang lului sangap di gerejaon. Alana molo hari-hari besar nekodo marageda. Ini persoalan mental. Jadi jangan mental itu adalah nomor satu mainang ya. Dipuji mauliate, naksu dipuji mauliate, tong dohita mamuji. Semua manusia suka dipuji. Maka Inang, kalau ingin gereja ini di rumah damai sejahtera, di Punguan, tolong saling memuji, jangan saling menyalahkan. Sederhana ya. Amang Inang tidak suka dikritik. Jadi kalau begitu, siapa di sini perhalado yang rasional, siapa ruas yang rasional menggunakan utuh-utuh, hola nama kritik di gereja ini. Salaman. Ale dongan. Mulai hari Minggu, molo mar Minggu ho, molo salah pe perhalado, sotong malisik ko di hudulam. Wah. Itu juga miskin mental itu. Itu juga miskin mental. Kenapa kita nggak di sini kuduskan?
apapun yang terjadi tetap damai sejahtera. Kalau hilap beliau, doakan Tuhan ampuni mereka, minggu depan kuatkanlah mereka agar mereka sempurna. Itulah orang-orang yang kaya akan mental. Jadi kita bukan bicara material ya, itu dimulai dari mental, dimulai dari iman. Kedua, jangan pernah dikatakan orang yang kaya itu, orang hebat itu, jabatannya tinggi. Tidak. Dongaku nama layani di dalam P untuk tambal ban berkak doho amang, berkak doho inang. Dongaku mungkin papunguhon akka barang na bekas berkak doho amang, berkak doho inang. Sarupa dohita di jul bata molo gabeta dok itu untuk memuliakan Tuhan. Muliate madihong pejabat aledang berkat tamu molo dibut tamuna hak ni jolma. Hamu pina di dalam unang marakal. Itu kan? Molo bertiga-tiga pe timbangan nanti kos kan itu kan? Dan ngadung utung namin hape ngautungi mana kan? Salaman. Ale dongan. Mulai sonari. Unang murah homer gabus. Gabe sopa-sopa beho. Sepakat ya? Salaman. Ale dongan. Sabutulna morado hita. Mental mu na pogos. Hoolan na mengeluh. Hoolan na marsak. Molo adong gunana marsak mahamu terus. Dan adong gunana kan? Kalau begitu bersyukurlah ya. Sedape dapot bersyukur, dua pe dapot bersyukur. Siapa yang bersyukur suka Tuhan suka akan diberikan berkat-berkat berikutnya. Tahalas summana adong yang mangdah. Sepakat ya? Masih jalan aja lu masih jalan. Ali dongan. Butida ba. Masih paling ngotak kita teh. Tepuk tangan untuk Amang Pendeta. Salam buat Amang, untuk Amang Mandulang. Tepuk tangan dulu. Untuk Amang Sinaga. Untuk Amang Silitonga. Untuk Amang Butar-Butar. Untuk Inang Borusihaan. Untuk Inang Borhutauruk. Tuhulahulaku harianja. Ya, artinya itu pengantar. Materi kita hari ini Abang Inang membangun motivasi, kesehatan, etos kerja berbasis kecerdasan spiritual. Abang Inang, terima kasihlah Abang Inang banyak tahu Alkitab. Terima kasihlah. Tapi ingat, belum tentu banyak kita tahu firman Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Belum tentu. Siapa yang tidak tahu Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Begitu salah perjambara di pesta, mengamuk. Itu contoh. Tahu dia, masa gara-gara jambar kita berantem? Begitu kita disinggung, ngamuk juga. Dan dihargai huawin kan? Hati-hati. Orang yang mencari harga diri tidak akan pernah mendapatkan harga diri. Tapi siapa yang memuliakan Tuhan, dia akan terangkat. Maka Amang Inang, apapun organisasi kita di gereja ini, ruas, jangan pernah ingin dihormati, tapi inginlah menghormati. Dari mana itu? Adalah dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, kenapa kita rusak? Sebenarnya karena motivasi. Kenapa gagal? Karena motivasi. Nah, untuk itu, supaya kita lebih jelas, tadi Amang Sinaga sudah menyampaikan siapakah sebenarnya. Nama saya lengkapnya adalah Saud Selamat Partigor Sitompul TTS TBS SPS. Tapi nama baptis itu Saud Sitompul. Tapi kalau nama aslinya sebenarnya Saud Selamat Partigor Sitompul TTS TBS SPS. Saud artinya jadi, selamat Partigor adalah orang yang lurus hatinya. Jadi Amang Inang, dimanapun kita, tolong kita jaga hati kita ya. Bagaimana sih hati? Gampang. Kita imani Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sama-sama. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
Orang yang melihat Allah gampang melihatnya. Kapan saja, di mana saja, selalu ada kasih. Orang melihat Allah itu adalah selalu ada kasih. Pertanyaan saya, Amang Inang, apakah masih ada hari ini orang yang kita benci? Masih adakah? Kalau ada, Inang tidak akan damai sejahtera. Salaman. Ali dongan. Ingok majubah. Atik buha adong nasugudu piroham. Molo adong. Ampunilah dia. Sekalipun dia tidak minta maaf. Kenapa? Kita memaafkan dia bukan untuk diri kita. Kita maafkan untuk memuliakan Tuhan. Jadi selalu kita namanya andaliman. Andalkan iman. Sama-sama andaliman. Andaliman. Aledongan, sama-sama aledongan. AHPK Rijum. Modal pertama, kalau ingin sukses, selalu andaliman. Andalkan iman. Kapan saja, di mana saja. Siapakah orang yang mengandalkan iman? Dikatakan Yeremia 7:7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang kesukaannya pada Tuhan. Dakyahita pugus rohatta, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan. Oke, katakan, hai sahabat, kalau ingin sukses, yang pertama, coba tangan begini semua, katakan andaliman sambil putar, andaliman. Andalkan iman. Siap? Siap? Mulai hari ini apapun yang terjadi harus beriman. Dilarang mengeluh lagi ya. Dilarang marsak. Dan adong guna nih. Siapa yang mengeluh itu pertanda dia jauh dari Tuhan. Mengandalkan dirinya kan. Orang yang mengeluh. Jangan dibilang itu amang saut manusia. Jolma do pehita. Siapa bilang kita yang lain ya. Salaman dulu, salaman. Ale dongan. Unang bela dirim. Molo salaho, molo parmuruk ko, didokoma sidakat Tuhani hiado muruin. Jangan bela diri lah ya. Jadi motivasi kita adalah luar biasa. Kemudian saud selamat partigor sitompul TTS TBS. Tidak takut susah, tetapi bisa sukses. Sama-sama. Tidak takut susah. Bagi orang Batak ada 3 sukses secara rasional logika. Pertama Hamoraon, sama-sama. Hagabion, Hasangapon, Aledongan, Moliate madapotoi. Alay moloido tujuanmu, manusia portibi doho, dan manusia surgui. Dak salay, alay harus di atas itu. Sukses bagi saya Amang Inang ketika saya menjadi saluran berkat bagi orang lain. Katakan mulai hari ini, semua mulai hari ini kami membuat kesepakatan sukses kami ketika kami menjadi saluran berkat di rumah kami masing-masing, di RT, di gereja, di pasar, di adat, di pekerjaan apa saja. Itu namanya kualitas tertinggi manusia, menjadi saluran berkat. Dalani pasu-pasu di pakatayon, di pikiran. Jadi dak bogos behita, mamora mahita, rodo nunak kasinamot molohita menjadi saluran berkat. SPS selalu penuh semangat. Molokot Tuhan muna selamat pagi alus muna. Pagi semangat. Selamat pagi. Semua tangan begini ya, karena ini kan motivasi kan, etos kerja ini ya. Coba. Molokot Tuhan muna, kalau saya katakan selamat pagi alus Amang Inang, selamat pagi. Pagi semangat. Oke, selamat pagi. Semangatnya harus keras ya. Oke, selamat pagi. Boleh perhatikan orang-orang yang sukses selalu semangat. Adok kepeng na semangat dan adok kepeng na tak bersemangat. Katakan, hai sahabat, orang-orang sukses
Satu cirinya, selain imannya kuat, selalu bersemangat. Di mana saja, kapan saja, bersyukur, memberikan yang terbaik. Hai sahabat, jadilah orang sukses. Sepakat ya? Kata kuncinya semangat, Inang ya. Dimanapun semangat. Semangat dari kata spirit, artinya roh. Todini Tuhanidui. Dari kata enteos, spiritus. Amang Inang yang lahir di kampung pasti tahu spiritus kan? Tahu kan? Itu kan spiritus itu kan namanya strong king. Kan? Ingat dulu ya. Lampu strong king kan? Kan dikasih spiritus. Artinya orang yang semangat selalu mengobarkan energi positif. Di gereja mabigi jami tadang ulo modhodok na bersemangat. Salaman. Aledongan. Marminggu marsogo dah. Aleu nang modhodok. Semangat toh. Oke, selamat pagi. Amang Inang jadi pagi-pagi begitu bangun, begitu berdoa, suami istri, selamat pagi Ma, pagi semangat gitu kan. Selamat pagi Pak, pagi semangat, supaya tubuh kita ini kuat. Coba ketawa dulu semua ketawa. Coba ketawa dulu sambil salaman, ketawa dulu. Hai sahabat, waktu pertama datang di sini tadi, kepala kita agak nyut. Tapi hari ini sudah segar. Hati yang gembira, obat yang manjur, semangat yang patah. Coba, hati yang gembira sama. Hati yang gembira, obat yang manjur, semangat yang patah. Aledongan, di botohodo ayati, alaidang dihanguluhokoa. Di boto do ayati alaidang dihanguluhon. Selamat pagi. Oke, moloko selamat siang kerja keras. Selamat siang kerja keras. Karena ada semangat kan itu kan, siangnya apa? Kerja keras. Berlaku juga untuk semua ini ya. Mau di pasar, mau di mana saja, di kantor pun begitu, perusahaan ya. Saya kan pengajar etos kan. Oke, selamat pagi, semangat. Selamat siang. Selamat sore, gajian. Kerja keras dulu baru gajian ya. Jangan gajian dulu baru kerja keras. Akadong aku di pasar harus kerja keras. Akan di lain kerja keras. Di perusahaan kerja keras. Di kantor kerja keras. Mulai pagi, satu sore kerja keras, selamat sore baru pantas gajian. Katakan, selamat sore gajian. Tidak pernah kesuksesan mendahului doa dan kerja keras. Sama-sama, tidak pernah kesuksesan mendahului doa dan kerja keras. Berdoa, kerja keras, baru sukses. Jangan kita ingin sukses tapi malas. Tangan yang lamban menghasilkan miskin, tangan yang rajin menghasilkan kaya. Semua ada etosnya. Di Alkitab lengkap. Saya bisa motivator memang, wah kalau secara keluarga orang tua saya itu miskin raya di Liang Singa di Pahai sana. Miskin raya secara ekonomi keluarga saya. Tetapi inongku dua kasih nasihat, omongku satu. Apa kata inongku? Saud, kamu anak orang miskin, tahu diri, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh kerja, jangan pacaran. Dari kecil itu kata ibuku dulu. Dia buta huruf secara bacaan tapi berhikmat dalam motivasi. Maka Inang, bisa saja Amang Inang tidak tahu matematika, tapi Amang Inang harus memotivasi anak untuk mampu belajar matematika. Jangan disonggaki. Habis sudah nomor miami doho. Itu hukuman nama itu. Nak, kalau kamu seperti itu, masa depanmu seperti apa? Supaya mereka juga di depan jadi orang hebat kan? Sepakat ya? Jangan murah menyalahkan anak. Anak itu diarahkan, namanya anak-anak ya. Di gereja ini pun jangan marah-marah amang sintua inang sintua kalau lari-lari anak-anak. Namanya anak-anak ya.
Paling kita katakan, nak, ke sana ya, lari lagi dia. Yang jadi masalah kalau orang tua lari-lari kan? Berarti nggak tertib dia kan Tuhan. Artinya sabar ya. Oke, yang kedua kata ibu saya begini. Saud, kalau kamu ke rumah namburumu, ke rumah ibotomu tanpa diminta cuci piringnya, sapu halamannya, jaga beremu itu tanpa diminta, itu ajaran inungku. Maka setelah saat itu, di mana-mana saya berkunjung ke rumah saudara, saya pas disenangi. Kenapa? Saya tanpa diminta bekerja. Amang inang juga di gereja dimanapun, tolong jangan disuruh atasan dulu baru bekerja. Tanpa diminta bekerjalah. Kasih di atas harapannya. Demikian juga kalau ada per 3-3, tolong jangan nipu pelanggan. Kasih lebih, berkat akan datang. Sepakat ya? Akadongak pun di dalan informal, lakukan yang terbaik. Walaupun pekerjaan kita informal, hadirkan Tuhan di situ. Kita mulia depan Tuhan ya. Kemuliaan bukan ditentukan manusia, kemuliaan tergantung hati kita ya. Jadi akadongakku di DPK Rejo, na formal informal, hadirkan Tuhan di setiap pekerjaan. Amin. Jangan mengambil yang bukan hak, bahkan berikan sebagian hakmu. Baru benar itu orang Kristen ya. Betul? Ayah saya satu nasihatnya, Saud, jangan pernah mengambil yang bukan hakmu. Integritas, kejujuran kan? Amang inang, tolong kita semua dimanapun jujur. Karena kejujuran, integritas itu sama dengan mata uang, berlaku di mana-mana. Kan itu kan? Coba angkat tangan semua. Aledongan. Jangan pernah mengambil yang bukan hakmu. Yang kedua, berikanlah sebagian hakmu. Berarti engkau mental berkelimpahan. Oke. Orang lebih percaya perbuatan daripada perkataan. Sama-sama. Sekali lagi. Orang lebih percaya. Angkat tangan. Apa yang saya katakan, mohon amang inang lakukan. Yang saya katakan ya, putar. Apa yang saya katakan lakukan. Tepuk dagu. Dagu di mana dagu ya? Tadi kan saya katakan orang lebih percaya perbuatan daripada perkataan. Setuju? Setuju. Apa yang saya katakan tepuk dagu, itulah buktinya. Salah pun saya tetap amang inang mengikutinya. Jadi kita semua orang tua atau siapa saja, tolong menjadi tauladan dalam perbuatan. Kalau di gereja pertama datang dan terakhir pulang. Kalau di kantor pertama datang dan terakhir pulang. Kalau di pekerjaan pertama datang dan terakhir pulang. Jangan orang yang ditunggu, tapi jadilah orang yang menunggu. Ini atas kerja ini. Akan dong aku guru, sotong murid perjulo mengatoi hamu. Ikut kamu do perjulo mengatoi murid. Baru benar itu. Perhalado juga harus perhalado duluan senyum kepada jemaat. Jangan jemaat duluan senyum kepada perhalado. Ini kan karakter revolusi mental ini kan. Tanda orang besar itu kan dialah yang datang kan. Yesuslah yang turun ke dunia. Itu tauladan ya. Jadi amang inang, tolong kita jaga hari ini perkataan kita, pikiran kita, perbuatan ya. Tetaplah kita baik-baik ya. Salaman, 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 salaman. Aledongan. Hari ini kusadari masih banyak perbuatanku yang perlu kurapikan. Maka tidak pernah terlalu tua untuk belajar. Selama hidup kita harus belajar. Dak ya lulus cita tuna denggan. Medebu naik kan? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat malam. Malam tabuhian. Oke, selamat malam. Selamat pagi semangat. Selamat siang kerja keras.
Selamat sore. Sore, sukses. Boleh gajian, boleh sukses ya. Betul? Rumusnya adalah tidak pernah kesuksesan mendahului doa dan kerja keras ya. Ini rumus. Tolong ajarkan kepada anggiku di Jabu itu. Nak, kau jangan cari duit. Kau celaka cari duit. Carilah Tuhan, cari karya, kau akan selamat. Ini spiritualitas. Makanya saya diundang di mana-mana orang senang ya. Kenapa? Karena saya ajak ke atas. Kaki saya tetap juga di bumi kan. Selamat pagi, semangat. Selamat siang, kerja keras. Selamat sore, sukses. Selamat malam, tabuhian. Tidak mungkin tabuhian perasaan kalau kita nggak sukses. Nggak mungkin sukses kalau kita nggak kerja keras dan berdoa. Nggak mungkin kita mampu kerja keras kalau tidak ada semangat. Jadi nomor satu adalah semangat. Aledo ngaparkor. Katakan aledo ngaparkor. Aledo ngaparkor. Unang muraho mengeluh. Molo naik nada dasar. Semangat terus. Lama-lama bisa kan? Coba dulu ya. Jadi kunci sukses adalah pertama semangat. Yang kedua kerja keras. Yang ketiga sukses. Terakhir adalah gajian tabuhian. Yang lalu biarlah berlalu. Saya ingin di gereja ini dibudayakan di rumah kita masing-masing juga ya. Jadi nanti atau besok dibudayakan. Saya keliling Indonesia, saya sampaikan oleh tadi beliau. Jadi Boroni Raja itu adalah Boroni Raja Sonang, Samosir, Pakpahan, Gultum, Harianja, Sitinjak, Pendiangan. Jadi saya bilang tadi marga apa beliau? Hula-hula aku kan Harianja ya. Saya ini adalah Kristen Batak, bukan Batak Kristen. Beda. Kalau Kristen Batak dalam semua sembah merhula-hula, manak berdongat tubuh, elek merboru, dasarnya kasih. Salah hula-hula tetap dihormati, salah dongat tubuh tetap dihargai, salah boru tetap dielek dengan kasih. Jangan ketika hula-hula kita anggap boru rendah, tidak, tetap kita ada kasih ya. Karena saya adalah Kristen Batak, bukan Batak Kristen. Apa bedanya? Kalau Batak Kristen berarti nilai habatakun itu menjadi dominasi. Sempurnakanlah adat Batak dengan kasih ya. Yang lalu biarlah berlalu. Nah kemudian Sarado Boruku tadi saya sampaikan oleh beliau, dan saya punya prinsip begini. Coba kita katakan ini. Janganlah kutuki kegelapan, sama-sama. Terus. Oke, katakan, hai sahabat, Dewan Diakonia, Amang sudah benar. Pertama, sebelum memberikan diakonia karitatif, sudah diberikan namanya diakonia transformatif. Kalau diakonia karitatif, kalian bantuan berupa material, itu namanya namosok, habis duit. Tapi yang kedua, kita kasih namanya diakonia transformatif, mengubah mental, cara berpikir, cara kerja. Itu yang dibutuhkan di HKBP. Jadi hari ini sempurna tulangnya, sempurna. Tepuk tangan dulu, betul. Ale amang harian jatado emak. Tahun depan, tabai musa songonon. Olo dua mak saud, dibayar mau liate. Nakso dibayar, mau lihat ya. Ini penting seperti ini ya. Jadi kata kuncinya, mari kita bangun anak-anak kita ini, generasi muda ini menjadi mental juara. Oke, sama-sama. Janganlah kutuki kegelapan, tetapi janganlah kita kutuki apa yang jadi masalah di negeri ini, tapi jadilah kita solusi atas masalah di negeri ini, itu maksudnya. Sebab apa Amang Inang? Ada 3 manusia menghadapi masalah. Walaupun bahasa Inggris mudah contohnya. Yang pertama disebut namanya accuser. Kalau ada masalah, melihat sisi negatifnya. Salahkan sana, salahkan ini, kalimatnya negatif, kalimatnya pesimis. Itu namanya accuser.
Jadi kalau ada orang suka berkata-kata negatif, pesimis, holan naroa di berek, omma manusia paling rendah. Disebut namanya accuser. Jadi hari ini saya percaya di antara kita tidak ada berkarakter berperilaku accuser. Yang kedua adalah excuser. Dia melakukan kesalahan dengan membela kesalahannya. Salaman dulu, salaman dulu, goyang dulu tangannya. Semangat, semangat. Hai sahabat, semangat. Salaman, semangat. Yang ketiga adalah dia menjadi berkarakter chooser. Kalau ada masalah di keluarga, ada masalah di bisnis, ada masalah di negara, dia bukan mengutuk kesalahan itu, tapi dia menawarkan solusi, jalan keluar. Miskin di kampung saudaranya, kirimlah dulu pelatihan ke sana, kirim modalnya, itu maksudnya. Bukan dikutuk. Habis kalian malas sih, itu kan ngutuk namanya kan? Tawarkan solusi. Di gereja ini pun seperti itu ya. Kalau ada kekeliruan, tawarkan solusi. Dibayar terima kasih, tak dibayar terima kasih. Tuhan nanti membayar. Oleh karena itu pelayan di sini gereja ini ikhlas tulus. Karena Tuhan pasti membayar ya. Jadi kita pun bekerja di kantor, jangan motivasinya duit. Jangan jabatan, tapi memuliakan Tuhan. Pasti kita dahsyat luar biasa. Pertanyaan saya, di antara ketiga itu Amanginang, kita cenderung yang mana? Kalau ada masalah, apakah kita accuser, berpikir negatif, menyalahkan orang, atau bela diri, atau kita tampil menawarkan diri? Ini solusinya. Menurut saya, tiki ima ya mangat hari ini kita nomor 3 mang ya. Amin. Salaman dulu, salaman dulu semua. Aledongan. Molo dia ada halak Batak, di Margatta, di RW, di kantor, di gereja. Jangan fokus pada masalah, fokuslah pada solusi ya. Menawarkan solusi. Dangadong gunana mangarehei, aliadong do gunana manang yakon. Jadi kalimat kita kalimat yang memberkati. Yang lalu biarlah berlalu. Hidup ini adalah kesempatan. Kita berdiri, boleh Amang diiringi dulu. Aledongan. Jongjong maita sude. Ayo Amang. Saya tidak bisa bicara kaku, harus rileks. Silakan Amang. Aledongan. Tanda orang beriman pasti sabar menunggu sampai bagus. Ayo bisa Mak? Ayo. Sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini sementara. Main dua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah
Selamat pagi. Selamat siang, kerja keras. Selamat sore, sukses. Selamat malam, tabuhian. Tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kembali. Amang-inang, yang pertama tolong kita perkuat namanya kecerdasan spiritual. Bagaimana meningkatkan spiritual? Kita hidup di dalam Tuhan. Meninggalkan manusia lama, masuk ke manusia baru, meninggalkan utuh-utuh, menjadi kembali pada iman. Coba kita baca 2 Korintus 5 ayat 17 sama-sama. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah orang-orang yang sudah kuat partondionnya. Ada 3 manusia, sama-sama hati, pikiran, tubuh, roh, jiwa, tubuh. Gampang melihat jemaat, apakah dia hidup digerakkan oleh tubuhnya? Gampang melihatnya. Yang pertama, suka marah-marah. Jadi orang yang suka marah-marah, ada kebencian, itu pertanda berarti dia hidup digerakkan oleh kehendak dagingnya. Tadabdo parbueni dagingi. Galatia 5 ayat 19 saya sampai 19. Jadi amang-inang kalau suka marah, suka benci, ingatlah berarti kehendak dagingmu yang menggerakkan dirimu. Salaman dulu. Aledongan. Huboto disebutulna ayati. Alai lupa mengulahona. Tahu kita itu firman kan? Betul ya? Yang kedua, tandanya jemaat digerakkan oleh jiwanya, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dipandang lebih tinggi. Jadi siapa yang mencari hormat, berarti dia menginginkan kehendak jiwanya. Tapi orang yang mudah mengampuni, selalu ada kasih, berarti dia digerakkan oleh kehendak roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kapan saja, di mana saja, dalam semua situasi, tetap dia memiliki kasih karunia. Dibuat donga tubuh japarniba dang murukiba toima anggih naungau mai buat madisi alai sabutulna jabar hodoniani alai iyas marohaku buat mai setungadok kita muruk alani jabar. Mekel maju masa mekel. So, sambil salaman tarik tangannya ketawa. Katakan aledongan. Di botohodo tertawa itu menular, marah juga menular. Jadi jangan suka marah-marah. Sadarlah. Nah, kita sebagai orang Kristen dari sisi spiritualitas ada 3 ukuran kita. Yang pertama, kesuksesan bagi orang Kristen adalah di dalam setiap pekerjaannya, setiap kegiatannya, apapun pekerjaannya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mau di kantor, mau di gereja, mau di pasar, mau jadi misalnya teman-teman yang informal, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, walaupun kita hartanya kaya raya, itu enggak kesuksesan sejati. Kita ambil kekayaan yang bukan kehendak Tuhan, itu namanya kesuksesan palsu. Jadi orang Kristen tegas, lakukanlah pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan karena jabatan tinggi apa saja itu. Salaman dulu. Aledongan. Ingok maju pengulaumu di prosesna nggak sesuai dok kehendak Tuhan. Nomor 1 itu ya. Umagok dosaotik tajalo sinamuti alai di bagasan kejujuran. Buat apa kita kaya raya tapi kita menderita batinnya? Orang yang mengambil yang bukan haknya walaupun banyak duitnya amang-inang, itu namanya tertekan batin.
Batinnya ingin jujur, tindakannya salah, kan tertekan batin dia kan? Tertekan batin. Tertekan batin ya. Salama. Haledongan. Moloholo tertekan batin. Naolo doh mabuk na sohak muah. Ya mang ya. Buah mang. Aku nahona. Yang kedua, Amang Inang, tolong kita sadar tujuan dan motivasi mulia orang Kristen yang pertama itu kan mendahulukan kerajaan Allah kan, dan menjadi pewaris kerajaan surga. Salaman dulu. Aledongan. Loja mahona mengului. Molo dak surga tujuanmu. Loja mahitakan tujuan kita lah surga. Jadi apapun pekerjaan kita, tolong itu membuat Tuhan tersenyum. Inang ya. Tidak harus jabatan tinggi, apapun pekerjaan, buatlah Tuhan tersenyum. Mau teman-teman office boy, tukang sapu, buatlah Tuhan tersenyum. Bukan karena jabatan tinggi ya. Saya pun di negara ini nggak ada jabatannya, tapi saya keliling Indonesia, ngobarkan kepada guru-guru bagaimana guru-guru menjadi penggerak. Nggak perlu saya menteri pendidikan kan, tapi harus berkontribusi. Biarlah Tuhan nanti balas, Inang ya. Yang lalu biarlah berlalu. Kemudian kualitas tertinggi Ruasni HKBP apapun profesinya, ketika dia menjadi saluran berkat. Kalau begitu Amang Inang, tolong kasih sesuatu dulu kepada orang yang di samping, tapi jangan minta kembali. Coba kasih sesuatu. Ya, kasih sesuatu, tapi jangan minta kembali. Ya, kasih sesuatu. Oke. Kasih sesuatu, ayo praktek. Kasih sesuatu, jangan minta kembali ya. Kasih sesuatu, jangan minta kembali. Kasih. Kasih dulu. Isin sama ngalir dan dapo pasu-pasu. Salaman. Aledongan. Hupaingot to. Imaho. Molo mangalean. Iko berupa benda. Tidak selalu ya. Katakan, aledongan. Sadarlah. Jadi saluran berkat tidak harus berupa benda ya. Bisa dengan doa, bisa dengan tenaga, bisa dengan ide, bisa seperti saya hari ini menyemangati. Hari ini saya telah nyata menjadi saluran berkat. Gratis kan? Padahal menyemangati orang kan gratis, tapi Tuhan suka ya. Disitulah orang kaya itu ya. Jadi jangan pikir orang miskin itu nggak punya duit, bukan itu. Orang miskin dia punya duit tapi tak mau beri. Salaman. Aledongan. Adong do hepeng mu dibangkan. Ale moloro par gereja. Ido koko dang adok kepeng nami ini. Itulah orang miskin itu. Kan tuh kan? Orang miskin bukan tidak punya materi, tapi tidak mau memberi. Itulah namanya miskin. Maka semuanya pun nanti miskin. Katakan, sadarlah. Aledongan. Sian natuluon. Ngataulah honon. Salaman. Aledongan. Hupaingot to. Tikisroa maksaut. Mungkin dang diulah hokkodo pion. Aledong roa maksaut. Ulahum madenggana. Yang lalu biarlah berlalu. Coba pegang kepala. Aledongan. Kenapa tidak sehati? Dominan logikanya. Lihat, orang-orang yang selalu mengandalkan logikanya berpusat pada diri. Namanya IQ, sama-sama IQ, EQ, EQ, logika, perasaan, mengandal diri. Na tuluido mabasega gereja. Logikana, pakilalaanna menonjolkan diri dan menonjolkan Tuhan. Maka Amang Inang, gereja orang Batak akan susah bersatu kalau dia mengandalkan logikanya tanpa SQ. SQ artinya kecerdasan spiritual, artinya Roh Kudus yang berkuasa ya. Jadi kalau dikatakan SQ berarti Roh Kudus
yang menggerakkan pikirannya, maka dia berpikir positif. Tadi kan khotbah Amang, kenapa khawatir? Karena kita berpikir negatif, bukan berpikir positif. Yang hari ini apapun yang terjadi amang-inang dalam hidup kita, tolong berpikir positif. Coba katakan, adong do tolu pasu-pasu sama-sama. Ada 3 jenis berkat. 1, berkat umum. Berkat umum. Yang kedua, berkat khusus. Yang ketiga, berkat terselubung. Coba amang-inang hirup napas. Tabereng cahaya matahari, itu namanya berkat umum, itu dari Tuhan. Semua orang mendapatkan tanpa kecuali. Tuhan telah memberikan berkat bagi kita. Yang pertama namanya berkat umum. Coba hirup lapas lagi. Ale eda, ale lae, ngapiga umurmu, as-sugariro, surat tagihan dari Bang Sorga. Mulai lahir sampai sekarang, mana lebih besar, penghasilan kita atau tagihan dari sorga? Lebih mahal tagihan. Banyak kita nggak sadar ya. Jadi amang-inang, dengan pertemuan ini jangan lagi mengeluh. Sudah dikasih oksigen, cahaya matahari. Coba tidak ada cahaya matahari, gelap gulita kita kan? Nggak ada tanah untuk diinjak kan, itu kan? Itu kan Tuhan kasih, itu kan? Air juga kan? Tuhan lengkap semua berkat. Hanya kita lupa kadang-kadang berkat itu dominan kita, mengeluhlah, merasa miskinlah kan, itu kan? Tuhan tak pernah menciptakan orang miskin. Manusia yang membuat manusia miskin. Tidak ada orang yang miskin. Yang ada malas bersyukur, malas berdoa, malas bekerja, akibatnya miskin raya. Malas bersyukur, malas berdoa, malas bekerja kan, itu kan? Coba kita bersyukur, banyak berdoa, banyak bekerja, kita makan kan? Karena Tuhan menciptakan kita nggak pernah menjadi orang miskin. Tetapi ada syarat, banyak berdoa, banyak kerja keras. Tapi syukur yang didapat, jangan melihat ke atas kan? Saya pun mungkin, saya nggak mungkin triliun, tidak mungkin uang saya triliun. Kenapa? Saya motivator kan? Saya syukuri aja, saya motivator kan? Syukuri yang ada, itulah orang kaya kan? Nah yang kedua adalah, tolong hari ini juga kita sadar. Yang kedua, berkat khusus, sama-sama, berkat khusus. Suami, istri, anak, kesehatan, pekerjaan. Ada banyak orang ingin bekerja tapi sampai sekarang belum bekerja. Berarti kerja adalah berkat khusus. Katakan sadarlah, 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 sadarlah. Hai sahabat, apapun pekerjaanmu, ingatlah, muliakanlah Tuhan melalui pekerjaan itu ya. Apapun itu, muliakanlah Tuhan di sana. Yang ketiga, Tuhan memberikan berkat umum, khusus ada terselubung, blessing in disguise. Covid itu berkat. Guru-guru yang tadinya tidak tahu jum jadi tahu jum. Salaman, salaman, salaman. Aledongan. Jadi sotung dihurungi Covid to. Covid itu berkat. Saya pun kena, hampir meninggal juga, Tuhan kasih juga kan. Tapi saya merasa semakin dekat dengan Tuhan setelah saya kena Covid. Orang dewasa kadang-kadang dekat dengan Tuhan kalau sakit dia kan. Jadi oleh karena itu tidak ada yang tidak mengandung berkat dalam hidup kita Manginang ya. Jadi mulai hari ini selalu semangat. Selamat pagi, 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 pagi semangat. Selamat siang, 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 siang kerja keras. Selamat sore, 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 sore sukses. Selamat malam, 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 malam wenak tabuhian kan? Itu rumusnya ya. Jadi mulai hari ini harus selalu semangat. Yang pertama tadi, kalau logika tanpa SQ adalah pergurudok. Tapi kalau logika dengan SQ menjadi berpikir positif. Emotional quotient, perasaan dengan orang kalau tanpa parton dion pamrih, so dihargai badi gereja, ngelilingi besi tua, so ada penghargaan kan? Ngelilingi badi rehen, so dihargai badi kan? Tapi kalau dia SQ, melayani di gereja adalah tulus dan ikhlas. Akar raja ada pe dilihat amplop mau lihat nak sulian mau lihat. Dan jangan pernah pikirkan apa yang kita dapat atas yang kita berikan. So now dakyahu pikiri honorhu, nama mikiri ipanitia dong.
Salaman. Aledongan. Hope. Molo karejo. Unak pikiri honormu. Karejo midenggan. Dibalos tuan noni, dibalos muliate, nakso dibalos muliate, nanti Tuhan akan membayar pada saatnya. Jangan jemu-jemu berbuat baik ya. Di marga pun di gereja ya. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Songonawi nang idolokku mengajak jolma burju. Aina tabuan na burjui pakilalaan. Kalau kita menjadi orang baik dan benar, enak sekali hidup kita, nyaman. Nakso adok kepeng bersyukur terus. Salaman. Aledongan. Jangan kau berpikir kalau orang kaya itu duitnya itu bahagia, menderita juga itu. Kalau dia kurang bersyukur. Sedikit pun yang kita dapat, kita kaya kalau kita bersyukur. Kan lebih bagus yang sedikit itu kita syukuri kan, daripada kita keluhkan. Aledongan. Sadar mau mulai sunnah hari dah. Yang lalu tepuk tangan yang meriah. Nah kemudian yang ketiga, kalau kita selama ini ingin mengorbankan orang, itu pertanda dari logika. Tapi hari ini kita rela berkorban untuk kemajuan orang lain. Itu namanya dasarnya adalah SQ. Mengapa kita sehati? Karena hatinya suci. Mengapa tak sehati? Karena hatinya adalah kotor. Amang boleh kita? Yesus menginginkan daku. Amang disi maju teh gudang upamu di surga dah. Dong aku maju amang. Kita berdiri amang inang. Yesus menginginkan bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Sinar bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar. Aledongan. Semua angkat tangan. Coba kita baca. 5 karakter mulia sebagai landasan kesuksesan yang wajib dimiliki setiap orang. Kita baca bersama, sama-sama. Oke, ada 5. Ada 5 Tuhan kasih modal bagi kita yang harus kita kerjakan, kita tolkan. Oke, sama-sama. Pertama, andaliman. Lingkaran begini. Diputar gini. Putar ya. Izin amang ya, izin. Oke. 3. Pertama, andaliman sama-sama. Kedua, hati kita, hati ya. Hati ya, jaga hati ya. Betul? 5 ini modal kita amang inang kalau ingin maju ya. 5 ini modal kita. Yang ketiga naik ke atas. Berpikir positif. 4. 5. Oke, ada 5 modal utama kita. Yang pertama apa? 2, 3, 4, 5. Aledongan. Dilihat Tuhani. Dang hebeng sambil liar. Modalmu. Alai di pamatang mi. Adong 5. Hapor siaon. Roha. Pikiran. Pakatayon. Pangulaon. 5 kan? Pertama apa? Hapor siaon. Bahasa Batak ya. Hapor siaon. Roha. Pikiran, pakatayon, pangulaon. Sama-sama. Iman, perkataan, hati, pikiran, perkataan, perbuatan. Sama-sama. Yang pertama, iman. Tangannya begini, iman.
hati yang suci, berpikir positif, berbicara memberkati, bekerja surplus. Ale dongan, sambil salaman, ale dongan, adong 5, si pagogo otta di ngolutta, yang perlu kita perkuat dalam diri. 1, andalkan imanmu. Yang kedua, jaga hatimu agar suci. Yang ketiga, jaga pikiranmu agar positif. 4, kalau berbicara memberkati. Yang kelima, jaga perbuatanmu, prestasi unggul. Apapun profesimu, mau di kantor, di bisnis, di perusahaan, di lapangan, sebagai tambal ban, demikian juga memungut barang-barang, lakukan, kau pasti hebat, jadi juragan. Nah, tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kembali. Jadi kalau saya ditanya apa kunci sukses, gampang, jaga 5. Pertama apa? Iman. Yang kedua, hati. 3, pikiran. 4, perkataan. Kelima, perbuatan. Inilah etos Kristiani ya. Modal ini diberikan kepada kita Amanginang. Apa kekuatan iman? Kita baca bersama. Kita baca bersama. Saya ulang lagi. Coba. 5 kan? Percaya pada Tuhan. Kedua, hati kita, pikiran, perkataan, perbuatan. Kalau satu pun tidak kita lakukan ini, kita akan gagal. Boleh kita baca bersama apa kekuatan iman? Yeremia 17 ayat 1 sama-sama. Ibrani 11 ayat 1 sama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lanjut. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Coba salaman dulu. Hai sahabat, selama ini kalau Anda ingin melakukan sesuatu, yang pertama, Anda ada dulu uang baru Anda mengerjakannya, atau iman dahulu? Yang mana duluan? Misalnya kalau membangun gereja, pengembangan ini, kalau kita menggunakan logika ada dulu uang baru membangun. Tapi kalau SQ, iman dulu baru membangun. Selama ini kita yang mana? Ini pertarungan antara logika dengan rohani ya. Nah, mulai hari ini Amanginang, kalau ada kegiatan-kegiatan yang membangun persekutuan, iman dulu ya. Iman dulu ya. Jangan dulu uang baru iman, jangan dibalik. Nah, yang kedua itu bagaimanakah orang yang suci hati? Sama-sama, sama-sama. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Tadi saya katakan, saya ulang, orang yang suci hatinya pasti selalu ada kasih, kapan saja, di mana saja. Tidak terbatas kasih. Yang ketiga, orang yang dekat dengan Tuhan selalu berpikir positif. Sama-sama kita baca. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi apapun perjuangan kita hari ini, tetap berpikir positif. Tuhan pasti memberkatinya. Kemudian yang keempat adalah kata-kata kita hendaklah penuh kasih. Sama-sama kita baca. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada setiap orang. Jadi kalimat kita adalah kalimat yang selalu memberkati. Yang terakhir, inilah kata kuncinya. Jadi kalau kita bekerja, jangan di bawah standar, harus di atas standar. Kita baca bersama-sama. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh. Sekarang semua berdiri, hadap kanan gerak. Kita melakukan namanya pijit kesehatian. Ama tu ama, ina tu ina. Dilarang lawan jenis kecuali pahupunya. Amang pendeta, boleh sini?
Namanya pijit kesehatan. Amang di sini ya. Ama tuama ina tuina, hujan gerimis. Karate, hujan gerimis. Amang tenang saja. Hujan gerimis. Hujan lebat. Pijit kesehatan, pijit kesehatan. Pijit. Lebih keras. Hujan gerimis. Hujan lebat. Pijit kesehatan. Hujan gerimis. Hujan lebat. Pijit kesehatan. Kasih tahu kalau kurang keras, kasih tahu ya. Hujan gerimis. Hujan lebat. Pijit kesehatan. Balik kanan gerak gantian. Iya, amang sini. Iya. Hujan gerimis gantian. Hujan lebat. Pijit kesehatan, pijit. Hujan gerimis. Hujan lebat. Pijit kesehatan. Hujan gerimis. Hujan lebat. Pijit kesehatan. Pagogo ya. Hujan gerimis. Hujan lebat. Pijit kesehatan. Aledongan. Di pertaniangan. Di punguan. Tabay si pata songono. Nah. Tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kembali. Oke. Saya buat sebuah permainan seperti itu tentunya punya makna. Amanginang tabo do namar syarutani. Tabo. Salaman dulu, salaman. Alidungan. Mulai sonari. Unak ko. Mamereng ruakku. Bereng halubiakku. Ay salilingon. Ulomo doroham. Mamereng ruakku. Ada dua manusia. Dia lebih suka melihat keburukan orang. Aledongan. Dak kamu ya. Yang kedua, ada orang lebih suka melihat kelebihannya, dua gendangnya. Orang yang suka melihat kelebihan orang itulah orang ciri berpikir positif. Tapi orang yang lebih suka melihat kelemahan itulah orang berpikir negatif. Susah ini diajak kerjasama. Berarti karakter koinoniannya lemah. Inang amang tabo do namar syarutani? Tabo? Nah, di Singapura ada satu restoran menjual sop kepiting. Kepitingnya dibeli dari 3 negara. Negara yang pertama Indonesia, yang kedua Jepang, yang ketiga Korea Selatan. Kepiting Indonesia ditaruh di ember, embernya dibuka saja. Tapi kepiting yang dari Korea Selatan dan Jepang ditutup embernya. Orang bertanya, kenapa kepiting Korea Selatan dan Jepang ditutup, Indonesia dibuka embernya? Rupanya perangai kepiting Indonesia dan Jepang dan Korea berbeda. Perbedaannya katanya begini, kalau kepiting Korea Selatan dibuka tutupnya, satu naik ke atas, yang di bawah itu memberikan pundaknya untuk diinjak. Jadi nanti mereka sama-sama lari. Jepang juga katanya begitu. Kenapa ditutup? Karena kalau satu naik ke atas, yang di bawah memberikan kepalanya untuk diinjak, jadi mereka sama-sama lari. Tapi Indonesia tidak perlu ditutup embernya. Sebab satu ke atas naik, yang di bawah menarik kakinya ke bawah. Salaman dulu, salaman. Aledongan. Yang pasti engkau bukan kepiting. Apa artinya? Ada dua manusia. Orang yang berpikir negatif, 10 kebaikan orang, 1 kesalahannya yang diingat kesalahannya. 10 kebaikan, 1 kesalahan, dia ceritakan kesalahannya. Marap-rap nasumagulang. Yang kedua, orang yang berpikir positif,
10 kesalahan, 1 kebaikan yang diceritakan, yang disyukuri, yang diingat kebaikannya, keburukannya diduakan dan dikasih masukan di muka umum, di 4 mata. Pertanyaan, di antara kedua itu yang mana kita? Salaman dulu, salaman. Alidungan. Sadar mahwate. Mulai sonari, bereng mahalubian di dungammu. Supaya kita bersekutu sehati, lihatlah kelebihan orang lain. Juga tolong kita budayakan yang hadir ini, jangan tegur kesalahan orang di muka umum, tapi pujilah orang di muka umum. Tegurlah 4 mata ya, sama-sama. Pujilah orang di muka umum sama-sama. Tegurlah kesalahannya 4 mata dengan dasar cinta kasih, bukan karena amarah. Anak-anak pun inangnya, akka guru-guru, tolong jangan permalukan muridmu di muka umum. Anak-anak kita pun di rumah ya, jangan permalukan, nasihati dengan cinta kasih supaya mereka nanti hebat. Kalau mentalnya bagus, pasti hebat dia di masa depan ya. Jadi Marsyarutam Mahita saling menyemangati. Hai bangkit bagi Yesus. Ayo Amang, mari kita berdiri. Siap-siap kuis. Nah, Anda liman ya. Oke, hai bangkit Amang. Berapa orang? Tadi sudah siapkan kuisnya berikutnya. Berapa? Yesus, dengar panggilannya. Ada bila tantangan dan tiar tak terbilang. Selamat pagi. Tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kembali. Hari ini saya minta maju 10 orang ke depan dan akan dapat hadiah. Silakan maju 10 orang ke depan. 10 orang ke depan. Silakan. Siapa aja boleh. Anak muda boleh ya. Silakan ya. Ayo silakan. Ayo 10 orang. Yang di belakang juga ayo. Ada 10 orang. Ayo bagus sama. Ayo. Aku yang begini. Oke, ada dong. Ayo 10 orang ya. Boy, bapak-bapak ibu-ibu lah ya. Iya, nggak apa-apa. Bapak sekarang bapak-bapak. Oke, udah lebih 10 pun boleh lah ya. Udah 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke 10. Udah pas, udah pas. Udah oke. Nanti tahap kedua ya. Dimulai dari Amang. Ada 5 Tuhan berikan modal bagi kita. Coba Amang sampaikan apa saja itu. Ada 5. Bapak pegang aja. Sambil diajak teman-teman. Hai sahabat-sahabat gitu kan. Hai sahabat-sahabat, ada 5 yang diberikan Tuhan sebagai modal untuk kita. 1, andaliman. 1, andaliman. 2, berpikir jernih. 3, hati yang bersih. 4, perkataan yang memberkati. 5, bekerja keras.
Aledongan di Parngulunon adong 5 nagabe ujahat dihita na parjolo adaliman andalkan Tuhan na paduahon roha nayas na patuluhon pikiran na jernih na paopaton pakatayon na denggan na palimahon pangulahonota. Boya bang? Oke, sama-sama ya. Karena waktu terbatas kan? Ya, oke. Jadi dengan maju ke depan itu sudah hatinya suci kan? Dengan maju ke depan sudah hasilnya suci. Sudah kesuksesan itu. Orang maju menyampaikan kebaikan sudah kesuksesan. Katakan sadarlah, sadarlah, sadarlah. Bahwa sedang maju. Wah. Oke, ada 5 yang perlu kita perkuat diri. Itu model pertama. Model kita sebagai orang Kristen. 1 apa? Bagus. 2? Betul? Iya. Oke, katakan aledongan pos marohatta molota hangoluhoni las marohani tuhani las marohani atasan las marohani pelanggan dapat tebing mahita. Ayo silakan Inang, silakan ya. Ayo 10 ya. Ya. Ayo. Ale dong. Oke, 1 apa? Kita ulang ngomong semuanya. 1 apa? Anda 5. Semuanya hati suci, berpikir positif, berbicara memberkati, memberi surplus, bekerja keras ya. Oke, tepuk tangan yang meriah, silakan ya. Ya. Luar biasa. Ya, boleh dibuka ya. Boleh dibuka. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Aledongan. Hebat doa mubah. Maju, silakan duduk ya, luar biasa ya. Coba kita katakan salamat dasor segaluhutan sama-sama. Salah motivasi, salah tindakan. Coba, salah motivasi, salah tindakan. Amang Inang, apapun pekerjaan kita, ada 3 yang ingin dimiliki manusia. Yang pertama sama-sama uang. Sama-sama uang. 2 jabatan. Yang ketiga pertondion. Sama-sama material, sama-sama psikologikal, spiritual, uang, jabatan, ibadah. Amang Inang boleh tes. Orang yang motivasi utamanya adalah uang, suka mengambil yang bukan haknya. Semua kita butuh uang, tapi uang bukan tujuan. Seluruh kegiatan butuh uang, tapi uang bukan tujuan. Amang Inang ya. Sepakat kita ya? Sepakat ya? Merpesta pun butuh uang, tapi bukan tujuan. Maka Amang Inang, kalau Amang berbisnis, Inang berbisnis, bekerja di kantor, jabatannya apa? Kalau uang menjadi motivasi, pasti kita melakukan hal yang tercela. Pasti itu. Saya pribadi Amang Inang sebagai konsultan, misalnya ada lembaga mengundang saya, Saud boleh kami pakai Anda, tapi dengan catatan, tolong tanda tangan kwitansi sekian, buat kamu sekian, buat kami sekian. Saya tidak mau. Lebih bagus pelatihan itu tidak jadi daripada saya bikin dosa dia. Saya juga tidak mau membawa uang ke rumah saya yang tidak pada jalannya. Salaman dulu, salaman. Aledongan. Kalau selama ini pernah kau melakukannya, Amang Saud tidak marah, tapi mengingatkanmu, jangan ulangi lagi itu.
percayalah ya, Tuhan pasti memberikan, mencukupkan ya. Sepakat ya? Sepakat ya? Jadi kalau uang motivasinya melakukan segala yang tercela. Akta panitia hati-hati, ada pembangunan di sana kan? Teruskanlah itu. Tapi tolong semua panitia jujur. Jangan tambahkan kwitansi padahal makan siang. Jangan tambahkan kwitansi padahal beli rokok. Itu uang Tuhan, uang jemaat ya. Berkat yang kita terima panitia di situ bukan uang, tapi Tuhan kasih berkat kita, percayalah. Anak-anak kita akan hebat nanti. Tidak pernah ada orang rugi melakukan yang terbaik di gereja. Saya termasuk mengalami sejak Naposo Bulung. Saya bisa begini amanginang karena gereja yang membimbing saya. Jadi akta anggikku botokku di Jabu, tolong aktif di gereja. Seburuk-buruknya di gereja pasti lebih bagus daripada di luar sana ya. Sepakat ya? Tolong adik-adikku yang di rumah aktiflah di gereja ya. Tolong orang tua juga dukung mereka anggaran biaya, dukung mereka. Suatu ketika nanti saya juga diundang ya, untuk membekali mereka bagaimana generasi emas dan generasi bonus. Itu tugas saya itu ya. Jangan biarkan mereka begitu. Anak-anak itu perlu dibekali. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Yang kedua nanti 10 orang maju ke depan praktekkan ya. Siap-siap ya. Karena tidak ada gunanya materi ini bila mana tidak diterapkan. Katakan, hai sahabat, sehebat apapun pembicara dan materi yang disampaikan, cara membawakan tidak berfaedah bila engkau tidak menerapkannya. Sepakat ya? Sehebat apapun materi, itu akan berguna bila mana dilakukan. Yang kedua, kalau uang menjadi motivasi utama melakukan segala tindakan tercela. Yang kedua, kalau orang mencari kehormatan pasti konflik. Kita lihat partai politik, benturan mereka semua kan. Di gereja pun jangan bersaing ya. Di gereja bukan bersaing tapi bersekutu sama-sama. Hai sahabat, di gereja bukan bersaing tapi bersekutu dalam kasih kan. Jadi kalau ada kor 2 di sini ina, jangan bersaing ya. Betul ya? Aledong akkorina unang bersaing, bersekutu, rak denggat dohamu dijulun di batada. Unang utabu dukur nami, jangan begitu ya. Salaman. Aledongan unang dokon utabu dukur nami ah. Moliate maladinggas suarana alai tongdo rohasi jagau kan. Yang kedua, amanginang tandanya orang mencari kehormatan gampang, mudah konflik bila mana dia merasa tak dihormati. Mudah konflik kalau merasa dia tidak dihormati. Salaman dulu, salaman. Hai sahabat, etak nahona doho di sini. Kalau dia tidak dihormati, konflik. Tetapi amanginang yang nomor 3 itu tidak pernah konflik. Kalau begitu amanginang, sumber konflik gereja termasuk negeri ini, kalau bukan karena uang, pasti karena mencari kehormatan. Di gereja kalau ada konflik karena 2 kok. Satu apa? Uang dan kehormatan. Sama juga itu amang. Tidak hanya di negara itu, tidak hanya di politik, tidak di bisnis, di komunitas, tidak. Semua itu orang kena. Hanya orang gak sadar saja itu ya. Jadi jangan rebut uang ya, jangan rebut kehormatan, tapi dekatlah pada Tuhan. Tingkatkan yang 5 itu. Yang pertama tadi apa? Iman. Yang kedua, hati. Yang ketiga, pikiran. 4, perkataan. Kelima, perbuatan. 5 itu modal kita dahsyat luar biasa. Tidak bisa dinilai dengan uang. Pertama tadi apa? Iman. Kedua, 3, 4, 5. Luar biasa ya. Yang lalu katakan aledongan di jalohodo materion saunari natabuan alaihu paingot to tong setia ho songo jamita marsogut. Kapan saja, di mana saja ya. Kapan saja, di mana saja. Setia ya. Setia ya. Yang lalu biarlah
Jadi kesimpulan kita Amang, apa motivasi? Jangan mencari uang keutamaannya, jangan kehormatan, tetapi memuliakan Tuhan. Boleh kita baca? Apa akibatnya kalau kita mencari uang? Kita baca 1 Timotius 6 ayat 10 sama-sama. Karena akar segala kejahatan cinta akan uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai. Kita semua tahu ini. Orang yang melanggar ini pasti menderita. Pasti menderita batinnya ya. Yang kedua, apa akibatnya kalau orang mencari kehormatan? Suka saling mendengki, gila hormat, bersaing. Ditadahodes itopul, tadahodes itopul, unak pardulis itopul, budak pengacara kan tuan? Berarti mengandalkan diri. Itu pertanda ya. Asai tadda jawin kan? Salaman. Alidungan. Ngamangarat tohita. Daksong ni pangalawa. Apa dikatakan di sana sama-sama? Galatia 5 ayat 2 sama-sama. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kalau begitu, apa motivasi kita? Kita baca Matius 6 ayat 33 sama-sama. Tetapi carilah dahulu Oke, saya ada orang tua saya di sini. Amang, tolong dikasih kita pandangan, ajaklah kita apa setelah mendapatkan materi sharing ini, Amang, apa ajakan Amang kepada kita yang hadir di sini? Mulai Amang. Jadi luar biasa do pagi hari sampai siang on. Macai gudang dapat aka pasu-pasu. Aka nasihat. Jadi saya marbinege Tuhan di pasau masude songon naung tabege sinakiani terutama naking ngaha palita sude andaliman hati suci, pikiran positif, papangan dijaga, berbicara positif, berbicara mamasu-masu, dohot mangulahon lobi sian nabiasa asebohita sukses laho memuji Tuhan dohot bohita mangula di joroni tuatta tusude ganuk akadongata sonima Amang molate gudang luar biasa. Tepuk tangan untuk Amang Saud Sitopul. Oras. Saya mau generasi muda yang kasih komentar. Apa yang dirasakan? Apa komentar dan komitmen? Terima kasih Amang. Dari materi yang sudah dipaparkan oleh Amang Sitompul, kita semua belajar bahwa pada akhirnya memang yang paling penting motivasi kita dalam bekerja, dalam melayani adalah kembali untuk memuliakan Tuhan. Bukan lagi untuk materi ataupun mencari kehormatan, karena semuanya itu pada akhirnya untuk kemuliaan Tuhan saja, dan pada akhirnya nanti juga itu juga yang akan menjadi kepuasan kita sendiri ketika kita bisa bekerja memuliakan nama Tuhan, bekerja dengan tulus. Kalaupun memang diberi terima kasih, kalaupun enggak, kita sudah memuliakan Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Terima kasih. Supaya mantap, supaya sama, saya mau dulu dari sebelah kanan. Ya, Inang, tolong kasih pandangannya. Nggak apa-apa Inang, apa Inang dapat? Nggak apa-apa, yang Inang dapat aja, setulusnya aja. Apa yang Inang dapat ke depan seperti apa? Nggak apa-apa, bahasa Batak boleh, Indonesia boleh. Ayo, nggak apa-apa. Apa yang Inang rasakan? Ayo, coba Inang. Harus. Ya, ayo, nggak apa-apa. Yang Inang dapat ya, atau Inang aja. Yang Inang dapat saja, kita ke depan yang kami dapatkan. Enggak apa-apa Inang, harus dibudayakan. Ayo. Atau Inang aja. Enggak bisa bahasa Indonesia. Atau Inang aja. Inang aja. Hah? Coba dulu apa saja, enggak usah panjang. Ayo. Ke depan kita jadi begini, enggak apa-apa Inang. Apa saja. Tidak diulang lagi yang 5 itu, apa yang Inang dapat aja. Inang berdiri. Kita ajak semua, kita semua. Horas Padita Saluhuna.
di Tikion di leho do di hita semangat di leun amang Sitopul. Songon na didok ni amang Sitopul didok unang tabuat naso hakta. Perlu do di hita itu tua ka amang inang. Molo di dia hita nasuwoi buat totta molo dang hani hita. Sada muse songon na didok ni amang ikon hodo hita di hapor seota imana lao memuji Tuhani di bugasan nasi niroha dolas nirohata. Boleh, Guru Hadinang. Guru Marbu namang. Guru Marbu. Tepuk tangan untuk beliau. Mana hadiahnya ini? Tepuk tangan. Oke, jadi kita sepakat ya. Bukan tidak penting uang, bukan tak penting jabatan, tapi yang paling utama memuliakan Tuhan. Dimanapun kita ya, apapun pekerjaan, muliakan Tuhan ya. Dan awalilah seluruh pekerjaan dengan apa? Doa. Katakan, hai sahabat, apapun pekerjaan kita, awalilah dengan apa? Doa. Supaya Roh Kudus bekerja. Selamat pagi. Kita berdiri, pasu-pasu hami, oh Tuhan. Ayo Amang Naburju. Nanti hadiah untuknya ya. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Aledongan. IL ini tidak hanya di kantor, di mana saja, kapan saja, pasti terbangun mental kita. Tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kembali. Coba, aledongan, adok tolu, sipagogoon, on. Coba pegang, hati, pikiran, salaman ya, salaman ya. Coba sama-sama, hati, pikiran, salaman, sama-sama, hati, pikiran, salaman ya, salaman. Nah ada 3, apakah Anda di kantor bekerja atau di mana saja? Kalau tadi kan umum, sekarang 3. Yang pertama, tolong kita melakukan namanya memimpin diri sendiri. Orang yang mampu memimpin diri sendiri pasti selalu ke atas. Amang-inang, baik kita di bisnis maupun di gereja atau di mana saja, tolong motivasi kita melayani tadi selain Matius 6:33, tolong juga motivasi kita adalah Kolose 3 ayat 23. Itu namanya memimpin diri. Saya pribadi Amang Inang terlatih ini. Saya kemanapun saya selalu memuliakan Tuhan fokusnya. Ya terima kasih kalau ada pujian dari peserta, tapi nomor 1 saya yang harus memuji untuk Tuhan. Biarlah pujian untuk Tuhan, bukan pujian untuk kita. Kalau kita berbuat baik dipuji orang kita, biarlah itu pujian untuk Tuhan. Artinya apa? Kita berbuat baik bukan karena kita, karena itu berkat Tuhan. Usaha kita itu betul ada, tapi karena Tuhan izinkan kan? Betul nggak? Katakan, hai sahabat, kalau engkau berhasil, anakmu berhasil, itu karena berkat Tuhan. Betul nggak? Berkat Tuhan, bukan karena kita itu.
Coba kalau Tuhan tidak kasih izin, oksigen stop, mana bisa kita belajar ya? Nggak bisa melangkah kan? Oleh karena itu Manginang, dimanapun kita bekerja, tolong motivasi diri, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Jadi kita tangguh, dipuji jolma tangguh, dimaki-maki pun tangguh, dipuji tangguh, dimaki-maki pun tangguh, dipuji tetap rendah hati, maki-maki tetap sabar. Sama-sama, hai sahabat, dipuji tetap rendah hati, dimaki-maki tetap mengasihi. Itu maksudnya ya. Kalau itu namanya memuliakan Tuhan. Oke, jadi motivasi kita di adat, di gereja, di mana saja, di pesta, kemudian juga di pekerjaan. Tolong kita pegang Kolose 3 ayat 23 sama-sama. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita aktif di gereja, aktif di adat, di kantor, itu bukan untuk manusia, walaupun manusia tempatnya, walaupun manusia manfaatnya, tapi sejatinya untuk Tuhan itu, supaya kita jangan salah alamat adresnya. Sepakat ya? Nah, posubulung siapa saja pun kita tolong memuliakan Tuhan. Akainang song leader, Anggiku pemainnya, tolong memuliakan Tuhan. Tidak selalu apa yang kita lakukan di gereja, di kantor tidak menguntungkan, tapi Tuhan pasti membayarnya sesuai dengan Galatia 6 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Dan sama-sama, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sama dengan begini, katakan, hai sahabat, dulu waktu melamar pekerjaan, berdoa siang malam, waktu mau ujian, belajar terus, begitu diterima, puji Tuhan, 6 bulan kemudian kau mengeluh. Ada banyak orang di awal bersyukur, tapi di akhirnya lemah. Harus bersyukur. Sepakat ya? Dia misalnya Sintua, waktu learning na berjuang, kan itu kan? Asa dilantik ketok kan? Aledo ngasih tua. Kata-kata, aledo ngasih tua. Tiki learning na berjuang kok, dung dilantik, alo ni pandita. Ulah-ulah. Hati-hati, ada maunya tiki learning na berjuang. Sutuk so dilantik kan, dung dilantik terida asli na kan. Tapi saya percaya tidak ada orang di sini. Tapi kalau ada orang seperti itu, kita doakan ya. Jangan kita celah, hanya mengingatkan saya ya. Jangan dicela. Semua manusia punya keterbatasan amang situaya. Jadi burjuhyak kamu sunado sulahona teh. Di awal, di tengah, di akhir harus baik ya, karena Tuhan selamanya baik pada kita. Katakan sadarlah, sadarlah, katakan, hai sahabat, najolo, tiki pegawai negeri, di awal-awal, na berjuang kok, dung liling-liling, asing rohama. Harus bertahan ya. Saya mudah-mudahan lah aminang atas kuasa Roh Kudus saya baik orangnya terus ya. Amin. Puji diri tambah semangat ya. Betul ya? Puji diri tambah semangat. Oke, angkat tangan. Katakan, masai basa doa Tuhan. Angkat tangan, masai basa ya, sama-sama. Angkat tangan. Stop. Ini apa? Apa manginangi? Senter? Nyala? Kenapa nyala? Karena ada baterainya. Amanginang, baterai itu sama artinya iman. Kita sudah beriman, tapi kurang kontak dengan Tuhan. Coba misalnya ada baterainya kan? Saya nggak kontak, nggak memancarkan cahaya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, selalu memancarkan cahaya kapan saja, di mana saja. Melalui 5, andaliman, hati suci, berpikir positif, berbicara memberkati, memberi surplus kapan saja, di mana saja. Coba ngasih kontak, nggak nyala kan? Katakan salaman. Aledongan, salaman. Aledongan, salaman semua, salaman. Aledongan, sudah ada imanmu, cuman imanmu kadang-kadang redup. Redup akibatnya tidak memancarkan cahaya kebaikan kan?
Apa contohnya? Mengeluh. Kan itu kan? Itu pertanda berarti redup iman kita nang ya. Jadi inang semangat ya. Semangat inang ya. Apapun pekerjaan kita semangat inang ya. Tuhan berkati inang ya. Tetap semangat ya. Sama kita di depan Tuhan inang ya. Mereka bukan lebih tinggi. Sama di hadapan Tuhan. Semua pekerjaan saling melengkapi ya. Sepakat ya? Katakan, hai sahabat. Semua pekerjaan saling melengkapi. Itulah Tuhan memberikan perbedaan-perbedaan untuk saling melengkapi. Mulu sudah tentara, BSP rakyat kah? Mulu sudah pedagang, isi pembeli kan itu kan? Mulu sudah pembeli, isi pedagang kan? Jadi kita harus syukuri apapun pekerjaan kita. Coba goyang pundaknya, semangatlah, semangat ya, semangat. Pundaknya, semangat ya, semangat. Oke, sekali lagi, coba. Apa ini? Senter. Mau dipamate, mati dong. Kalau begitu angkat tangan. Namanya hubungan spiritual. Katakan, Tuhan Maha Baik. 3 kali. Katakan, hai sahabat. Kalau kau dekat dengan Tuhan, tidak mungkin kau mengeluh, nggak mungkin bersyukur, nggak mungkin khawatir. Selalu bersyukur. Ahana adong dingolum. Oleh karena itu, Tuhan Maha Baik. 3 kali. Puji diri, saya baik. 3 kali. Ale dongan. Sabotulna burju doho. Nalupa doho sipata burju. Yang lalu biarlah berlalu. Ulang lagi. Tuhan Maha Baik. Semua ke atas. 3 kali. Yakinkah Tuhan Maha Baik? Yakin? Buktinya hirup oksigen. Aledongan. Ima buktina. Angkat tangan. Tuhan Maha Baik, sama-sama. 3 kali. Silang, saya baik. Yang di samping katakan, sahabatku juga baik. Yang di samping. Pundaknya. Yang sejenis pelukan, kita sama-sama baik. Pelukan kita sama-sama baik. Kita sama-sama baik. Ulang. Berdiri semua, berdiri ya, berdiri semua ya. Cari pasangan, ama tu ama ina tu ina, kecuali suami istri ya, atau pahuppu ya. Oke, angkat tangan ya. Angkat tangan. Berdiri semua, berhadapan ya. Berhadapan. Cari pasangan, dilarang sendiri. Yang tidak punya pasangan, cari pasangannya ya. Angkat tangan. Tuhan Maha Baik, sama-sama. 3 kali. Saya baik. Tepuk pundaknya lembut. Sahabatku juga baik. Sahabatku juga baik. Pelukan, kita sama-sama baik. Kita sama-sama baik. Kita sama-sama baik. Oke. Bahasa Batak, masai bahasa doho Tuhan. Tolu hali. Silang bahasa doau. Bahasa doau. Ditepuk bahasa donang hamu. Rak bahasa dohita. Rak bahasa dohita. Ale dongan. Bahasa do Tuhan itu ho. Jala hope. Bahasa maho. Tua mata dijabu. Tuinat tadi jabu. Tu simatua. Tu parumain. Tu anakon. Tu pahoppu. Tu tetangga. Tu amanginak pandeta. Tu si tua sama-sama ruas marsi pujian unang marsi hataan akan lewat mai bertobatlah insaplah. Tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kembali ya. Nah itu motivasinya.
Nah, oleh karena itu yang kedua, kalau kita misalnya melakukan pekerjaan tolong lebih dari biasanya, namanya managing self. Amang Inang, ada 7M yang perlu kita bangun di usaha kita, apapun bisnis kita. Coba katakan, perlu dana kan? Yang ketiga, bahan-bahan material ya. Semua informal pun bisnis kita yang jalan juga ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah peralatan. Selanjutnya adalah namanya metodenya, cara kerja, dan juga waktu mengerjakannya, dan juga siapa yang pasarnya, kan itu kan. Tolong kita kelola, kita buat mereka sempurna. Kemudian sudah bagus motivasi kita, sudah bagus pekerjaan, bagaimana kita berkomunikasi dengan pelanggan. Namanya harus mengandung kasih karunia. Boleh kita baca? Efesus 4 ayat 9, sama-sama kita baca, sama-sama. Efesus, sama-sama. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sekali lagi tolong saling memuji dulu. Puji dulu kelebihannya. Misalnya, huberek ko nak serius do ba, hebat doh, sama-sama. Huberek ko siya nawal serius do, hebat doh, sama-sama. Nawal serius doh, hebat doh, kan itu kan? Kalimat-kalimat itu perlu dibangun ya. Sepakat ya? Selamat pagi. Oke, tolu si patureo muse perjolo nakin motivasi sama-sama, motivasi. Karejo, komunikasi. Kalau kita lakukan ini dahsyat luar biasa. Pakai tikim saunari. Kita berdiri. Pakai tikim saunari. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Aledongan. Mari kita ucapkan, kita biasakan, kita sukses luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kembali. Amang Inang, kenapa kita sehati? Mengapa tidak sehati? Tahun ini kan tahun kesehatian kan? Betul nggak? Coba pegang kepala semua. Aledongan utuh-utuh taudo mabain dang sedero hatta. Hati-hati taudo mabesada rohatta. Coba katakan rasional sama-sama. Ritual, aktual, pikiran, hasomalan, pangalaho. Kalau pikiran kita negatif, hasomalannya negatif, perilakunya pun pasti negatif. Amang Inang, tanpa sadar, kalau tidak dikuasai Roh Kudus, pikiran kita negatif. Boleh kita baca. Jadi kenapa nggak sehati di keluarga, di negara, di gereja? Karena kita mengandalkan otak. Coba kita baca, apa akibatnya kalau otak dipakai? Yeremia 17 ayat 3, 5, sama-sama. Beginilah, sama-sama. Beginilah firman Tuhan.
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lanjut. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Katakan sila pertama. Katakan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi warga ini ada mengambil yang bukan haknya, melanggar. Mulutnya mengatakan Tuhan yang Maha Esa, tapi tindakannya adalah tidak untuk Tuhan. Itulah orang yang mengandalkan logika. Di gereja pun seperti itu. Salaman dulu, salaman. Aledongan. Moliate ma. Rajid doho tu gereja. Alai ingok ma. Unang murah-murah ho mangecahi situ ada. Rajin ke gereja, tapi penguasaan diri lemah. Salah dikit disalahkan kan? Udah kena itu kan? Oke, sepakat ya? Yang lalu katakan aledongan. Mulai saunari molo mengandalkan utuh-utuh, hasomalammu mengkritik, perbuatanmu menyakiti orang. Adong do hita songoni? Adong do? Salaman dulu, salaman. Aledongan. Dakkoi kan? Saya sudah amati orang-orang yang konflik itu mengandalkan rasionalitas. Ya Mang ya? Jadi kalau sermon orang Amang jangan berdebat Amang ya. Apa pendapat kawan-kawan? Terima kasih Amang pendapatnya. Ini pendapatku ya. Hargailah orang setiap memberikan pendapat. Pendapat kita benar bagi kita, bagi orang lain belum tentu benar. Dasarnya adalah Alkitab ya. Dasarnya adalah Alkitab. Di gereja ini pun kalau rapat huria, tolong tenang semua ya. Jangan fokus pada kesalahan, fokuslah pada solusi ya. Kuberi kami amak perlu do patureonon. Itu kalimat ruas yang benar. Ai nabu haudu hamusit tuoi, tu dia hebeng debek kamuna. Itu mencurigai namanya. Amang mulubui songono matabain, hurupi hami pe iko songoni do ruas. Baru si ruas yang sudah matang rohaninya Mang ya. Mantap Amang ya. Ali Amang. Au songoni doa, udah ngolah memerek kasuran. Molok tu bereng dak tu pabua, buado molo songon Amang. Kan itu kan? Dibigi mau liate, naksu dibigi mau liate. Tetap ada kasih ya. Di punguan pun begitu inang ya. Di Kurama, Kurina atau Kur apa saja di Wake ya. Dukung sintua kita ya. Rajin-rajin ke pertangyangan ya. Angkat tangan semua. Semuanya. Aledongan. Bereng jok. Buku iurat tahunani. Ngaluna si bayar hoy. Itu tanggung jawab itu kan. Orang beriman harus bertanggung jawab. Katakan sadarlah. Jadi nakin apa yang membuat kita konflik? Karena apa? Rasio tanpa iman. Ada rasio tanpa iman Amang. Itulah yang negatif itu, berpusat pada diri. Jadi orang suka mengkritik, berpusat pada diri. Maka di gereja budaya kritik tidak berlaku, tapi budaya dialog. Apa bedanya berdebat dengan berdialog? Kalau berdebat mencari siapa yang benar. Di TV itu semua berdebat inang ya. Mana pernah ketemu mereka. Tapi kalau berdialog sila keempat, musyawarah untuk mufakat. Kalau berdebat mencari siapa yang benar. Berdialog apa yang benar. Berarti ada tujuan bersama kan. Berlomba-lomba memberikan masukan. Katakan godang dop. Sama-sama. Godang dope si guru hononmi. Sudah banyak kita tahu, tetapi masih banyak yang belum kita tahu. Katakan sadarlah. Sudah banyak kau tahu, tapi masih banyak yang belum tahu. Maka belajarlah ya. Yang lalu, nah bagaimana kita sehati? Mari kita gunakan namanya spiritualitas. Apa bedanya? Orang yang mengandalkan spiritualitas berarti Tuhan, Roh Kudus yang menggerakkannya ya. Tadi kan rasional, berpusat pada diri. Spiritual berpusat pada Tuhan. Pasti hasilnya lain. Ini sudah saya tes kan itu kan.
Dalam diri saya pun, saya sebagai akademisi dulu sangat rasional, tapi lama-lama bertobat juga. Oh, spiritual juga dasarnya kan itu kan. Maka saya buatkan rumusan ini. Boleh kita baca? Spiritual sama-sama. Inilah pendukung kesehatan sama-sama. Saat seseorang menerima percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu terjadi oleh karena Roh Kudus. Karena itu ada tertulis sama-sama. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Kudus dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Salaman dulu. Ale dongan. Ala Kristek ko. Kristen na tua-tuai. Dangalani na tua-tua ta Kristen hita Kristen. Ala nito di porbadia doi. Jadi kita Kristen bukan karena orang tua kita. Ya kebetulan saya setompul kan. Tapi karena Roh Kudus inang ya. Jadi teman-temanku, misalnya ada dialog di sana antar beragama, jangan berdebat. Kalau orang tidak disentuh Roh Kudus, nggak mungkin mengakui Yesus adalah Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Salaman dulu, salaman. Ale dongan. Tolong sadari, hoga be Kristen, dangalan ini tua-tua ini, alan itu di porbadia doi. Dangau madokkoni, Alkitab do madokkon. Sepakat ya? Betul ya? Yang lalu, kemudian orang yang kuat spiritualitasnya, pasomal somal madirim tuhadolatan, sama-sama. Pasomal somal madirim tuhadolatan. Kalau kita di gereja, Roh Kudus yang berkuasa, apapun terjadi di gereja tidak pernah mengeluh, tidak mencela, salah pehila be amang pendeta, inang pendeta, sintua, tidak mencela, tetap tenang. Berdoa dia ya. Di pesta pun begitu, kalaupun kurang garam itu makanan tidak pernah mencela. Kurang garam, kurang manis kan Tuhan. Tetap tenang dia. Kenapa? Omnipresent, menghadirkan Tuhan kapan saja, di mana saja. Yang lalu biarlah berlalu. Nah kemudian di kehidupan sehari-hari menjadi apa dia? Aktualnya. Kita baca bersama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Jadi amang pendeta, inang pendeta perhalado, bagaimana membangun kesehatan? Perkuat namanya spiritualitas. Salaman lagi, salaman. Alidungan. Perkuatlah spiritualitas. Kapan saja, di mana saja, menjadi pemerhati. Kalau begitu, yang terakhir materi kita adalah bagaimana kita membangun etos kerja. Tetapi sebelumnya kita nyanyi dulu bahasa kasih. Kita berdiri supaya kita sehati. Dasarnya kita sehati adalah kasih. Yang luhur
Tuhan Maha Baik. 3 kali. Saya baik, saya baik, saya baik. Sahabatku juga baik, sahabatku juga baik, sahabatku juga baik, sahabat. Pelukan, kita sama-sama baik, kita sama-sama baik. Hai sahabat, duduklah, sebentar lagi materi terakhir. Tepuk tangan yang meriah. Amang Inang, coba dijawab dengan jujur. Selama ini kita yang mana di antara kedua ini? Apakah kita berhasil dahulu lalu berbahagia, atau berbahagia dahulu lalu berhasil? Yang mana kita? Jujur dulu ya. Yang mana? Nomor 2, nomor 1. Siapa nomor 1? Oke, hati-hati. Kalau nomor 1 berarti dia mengandalkan logika. Dan ternyata kalau kita lihat di tikting, coba lihat tikting, pasti di sana ada persembahan syukur. Kalau ada naik kelas kan itu kan. Tidak pernah ada sumbangan kalau menderita. Apa artinya? Kita terjebak dengan apa? Logika. Inang, hari ini apapun profesi kita harus berbahagia dahulu lalu berhasil. Sama-sama, berbahagia dahulu lalu berhasil. Nggak mungkin kita berhasil kalau mengeluh, nggak mungkin. Tapi kalau kita bersyukur, kita berbahagia, kita akan berikan yang terbaik. Jadi Amang Inang, tolong jangan dinasihatkan yang mengatakan begini, berakik-rakik dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya kalau udah sakit-sakit, mana mungkinlah kita sukses kan? Udah sakit-sakit mengeluhkan. Katakan salaman dulu, salaman. Aledongan. Hai sahabat, ada nasihat yang kau berikan keliru untuk anakmu. Kuliah semangat, bekerja semangat, melayani semangat. Harus begitu kan? Sepakat ya? Jadi apapun pekerjaan kita, mau dimanapun, tolong bahagia. Salaman. Ledongan. Katakan ledongan. Taingok maya teh. Jadi kata kuncinya berbahagia dahulu lalu berhasil. Sesuai dengan nasihat namanya pemazmur. Boleh dibaca? Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Coba kita baca. Berbahagia dulu kan, baru apa? Berhasil. Bukan berhasil dulu lalu berbahagia. Jadi hari ini semua etos kerja ya. Udah banyak kita kasih etos kerja kan? 5 tadi, hubungan dengan Tuhan kan? Cara berpikir sama-sama. Siapakah yang berbahagia? Sama-sama kita baca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Siapa orang fasik? Merasa benar dirinya, orang lain salah. Itu namanya orang fasik. Merasa dirinya paling benar, orang lain salah. Orang benar siapa? Tuhan yang membenarkan. Tidak ada kita yang benar, tapi dibenarkan oleh Tuhan, ditebus ya. Siapa lagi yang berbahagia? Yang kedua, yang sama-sama, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Salaman dulu. Aledongan nama. Unang bemarkar tuho. Unang marcatur. Alana melanggar hukum Taurat ke-6 do ya. Jangan engkau membunuh ya. Gunakanlah waktu memuliakan Tuhan ya. Jangan buang waktu kan. Nah kemudian ketiga, siapakah yang berbahagia? Sama-sama. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan suka mengarehei. Orang yang mengarehei tidak pernah bahagia. Dikatakan di sini kan yang menjauhkan diri kan? Audak pengarehei, penyemangat doa kan? Inang pun semua amang penyemangat lah ya. Kalau misalnya anak kita kurang semangat, nak semangat gitu ya. Selamat pagi. Oke, ikut tangannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Aledongan.
Kalau amang saut mengumandangkan nih, nadong do diantara kita mau dohodok. Itu trik motivator itu. Kalau ditegur kan malu kan, betul? Jangan permalukan orang di muka umum ya. Iya. Nah yang kedua, yang ketiga, keempat siapa? Siapakah yang berbahagia? Boleh kita baca dua, ayat 2 sama-sama. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Masih bahasa doa Tuhan sama-sama. Lanjut. Bahasa doa. Bahasa donang hamu. Rak bahasa dohita. Ale dongan. Itulah penerapan ayat 2. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Mudah mengucapkannya dan mudah juga melakukan kalau kita terlatih. Seperti apa buahnya? Tangguh dia. Boleh kita baca ayat 3 sama-sama. Ia seperti pohon yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Apapun situasi tetap Anda liman, bukan mengeluh, tapi mengandalkan Tuhan. Tetap bersyukur kan? Ada 1000 alasan untuk bersyukur, tapi tak satu alasan pun untuk mengeluh. Hirup lagi oksigen. Aledongan. Modal pertama oksigen. Bersyukurlah ya. Coba parkour, tidak ada napas, suaranya nggak keluar kan? Betul nggak? Modal pertama merendekan napas do kan? Baru pita suara digoyang kan itu kan? Tapi jangan salah bernapas ya. Kalau kor itu benar napasnya ya. Kapan-kapan kita bicara. Nah, katakan untuk parkour sama-sama. Ali anggota kor. Ada 3 yang perlu kau hidupi. Spiritual, emosional, teknikal. Hidupi, katakan hidupi setiap lagu yang kau nyanyikan. Maka makin lama kau anggota kor, bukan makin merasa raja di gereja ini, tapi makin rendah hati. Tempat duduk ni ruas duh. Alani udah terlebet toroa. Pertama datang dan terakhir pulang. Ya, hari Minggu besok tolong inang jangan ada terlambat paropuan. Buasa terlambat tamuna. Na mangalop na belanja duhamu marsugut, mangalop pa marsugut terlebet duhamu. Sonari ma belanja, lopa sonari di palas manogot dak terlebet dihamu tu gereja. Salaman. Aledo nganina. Iko jago doho perencanaan. Sonari mangalopa marsogo di palas dak terlebak di alana hamia maon gabi hamudo pation nami. Neng latihan ni bajab sia inat taso selesai do gabi ditegor dongan ni baga. Jadi kau saling marsi dukungan do inang dah tu gereja hari Minggu fokus lah ya, fokus ya, rencanakan waktunya ya. Itu juga etos kerja juga tuh ya. Masa terlambat kita orang ngelihat ya. Salaman aledongan mulu terlambat toh gabi pertutuhan doh di gereja. Apalagi amang situa lah ya. Yang lalu jadi amang inang kalau kita berbahagia tangguh kita ya dalam semua situasi tetap bersyukur. Dan adok kepeng semangat, adok kepeng bersyukur ya. Dan adok kepeng tabat semangat. Andaliman, andalkan iman. Nah kalau begitu apa itu etos yang terakhir ini? Etos. Katakan sukses sama-sama. Sukses 20% pengetahuan keterampilan, 80% itu adalah karakter atau etos kerja. Amang inang boleh lihat orang yang sukses pasti karena rajin. Orang yang gagal pasti karena malas. Boleh cek aja tuh. Kenapa negeri seperti ini? Sumber daya alam dahsyat.
kurang rejik kita karejo. Dijualin semua kan, potong kompas kan. Bangsa ini seperti ini persoalannya bukan kurang pintar amanginang. Arak Batak pena jago-jago berpikir. Jago-jago semua kita dikasih Tuhan berkat. Cuman kita perlu latih kerendahan hati, komunikasi yang baik dan juga ketekunan ya. Anggo berpikir jago kita kan, analisisnya kan. Sudah diboto terus 10 dihatai. Porus terpilit, otor dikaji deh kan. Bahasa paresesod, ala niom mau terus sulit dihubung-hubungkan. Cocok logik. Ya mengamai dah tutua ya. Hari ini selalu anda liman ya. Kalau terpilih pun Eporus yes. Siapapun pareses Banten yes. Siapa pendeta resort yes. Unang ditarik pan atau torus mau kepitingi kan. Yang lalu angkat tangan. Ale dongar ruas mulai saunari so tungadong madokon amak pendeta inang pendeta bibel poro namar nalaurodo hamutu garejaon manak manat tamu balajomuna hamidu mabayara. Angkat tangan ale dongan pantang dah dang naporsia do pihosomoni sada do hita di julu di Batak nasi dari pakai gabi pangula hita ruas do hamusit tua gabi hira merasa pendeta resort. Janganlah ya, tetaplah kita menghormati yang perlu kita hormati. Itulah orang beriman. Hormatakku do hamuna, hormatakku do padita kan, hormatakku do kasihokku do anak koku kan, tetap kita menghormati ya. Karena itulah orang memuliakan Tuhan. Selamat pagi. Jadi amanginang ale dongan. Sotung adong martahitahi. Papindaho padita. Tupusat di basurak kalenga. Di gereja itu bukan tubuh Kristus. Berarti mengandalkan diri kita ya. Ise perotusun amanginang pendeta Bibel terimalah. Itu tandanya kita dewasa secara rohani. Unak paksaho pikiranmu tu jolma. Tapi isilah pikiran kira dengan pikiran Tuhan. Aman kita inang ya. Aman kita. Nakso di patorak kalahija mitai holat dijahape ngagabe pasu-pasui. Unak tapato hoto hoja mita tu kenginat tada. Tak tabu jemitai. Ngamar dua sahur hari minggu tu gereja. Salaman. Alidungan. Tok tamat dokkon. Dakta boja mitai. Tidak jadi berkat kita di gereja. Hanya dibacakan firman Tuhan itu jadi berkat. Apalagi diuraikan ya. Sepakat ya. Goda dope sigu. Terus belajar inang ya. Tapi berkuat spiritualitas. Kalau kuat spiritualitas yang lain cerdas. Percayalah. Karena spiritualitas lebih tinggi dari semua kecerdasan ya. Selamat pagi. Ale dongan molo di berekota rutungon. Kalau kita melihat pohon duren ini, yang pertama kita pikirkan apanya? Yang pertama ada yang mengatakan rasanya, yang kedua apa? Buahnya. Katakan, hai sahabat, kalau yang pertama kau pikirkan rasanya, buahnya, tanpa kau sadari engkau mata duitan. Kenapa? Buah itu ditentukan oleh apa? Akarnya. Buah itu adalah uang yang kita terima. Buah itu adalah gambaran jabatan yang kita terima. Itu buah. Yang menentukan itu dapat atau tidak, akarnya. Itulah etos kerja. Salah satu ciri etos kerja orangnya semangat. Boleh perhatikan orang-orang hebat kalau melakukan pekerjaan selalu bergairah, selalu semangat, tidak ada kelelahan nampaknya. Songonau sedarion. Semangat terus kan? Kenapa? Aku mencintai profesi ini dan aku juga ingin menjadi berkat hari ini. Bukan untuk saya, tapi karena Tuhan. Jadi amanginang, nomor satu, apapun pekerjaan kita lakukan dengan apa? Semangat. Coba tangan begini. Semangat 5 kali. Semangat sama-sama. Semangat ya.
Merkur semangat, Merkur semangat, sermon semangat, Mer33 semangat, Karejo semangat. Harus begitu. Semangat spirit ya. Nah, jadi coba kita baca. Jika ingin mendapatkan buah yang banyak, rawatlah akarnya. Sama-sama. Kata kuncinya adalah akar. Tadi sudah ada ayatnya juga, berlaku juga itu Mazmur 1 yang tadi, itu juga etos kerja, berbahagia. Yang kedua Yeremia 17:7. Oke, kita baca bersama. Sama-sama. Inilah akarnya. Sama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan. Apa perilakunya? Ayat 2. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi alir air, yang merembatkan akarnya batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kapan saja dalam semua situasi tetap menjadi saluran berkat. Siap untuk itu? Siap? Siap ya? Kapan saja, di mana saja. Yang lalu, biarlah berlalu. Nah, kalau begitu, ada 8 etos kerja. Ada 8 etos kerja. Coba katakan, etos 1 sama-sama. Kerja adalah berkat. Coba pelayanan ya. Ada 8 etos kerja sama-sama. Oke, etos 1. Kerja adalah rahmat. Etos 2. Kerja adalah amanah. Etos 1 pegang kepala semua. Inilah akar kesuksesan. Kita katakan kerja sebagai pekerja informal, per 33 pejabat pekerja adalah rahmat Tuhan. Oke, etos 1 sama-sama. Kerja pegang kepala ya, karena rahmat kan dari atas, dari Tuhan. Etos 1 sama-sama. Etos 2. Kerja pegang mata, simbol mata. Coba pegang sini, katakan rahmat sama-sama. Rahmat, mata, amanah, mulut, panggilan, aktualisasi, bergerak ya. Ibadah, hati, seni, gitar Spanyol, kreatif maksudnya ya. Kehormatan, menghormat begini ya. Pelayanan, kita yang bergerak, kakinya bergerak ke depan. Jadi pelayan itu bukan menunggu tapi bergerak ya. Oke, sama-sama. Etos 1 sama-sama. Kerja adalah, kita baca sama-sama. Etos 1. Etos 2. Etos 3. Etos 4. Gerak-gerak ya, bergerak, kerja keras ya. Etos 5. Etos 6. Etos 7. Etos 8. Di awal tadi kan saya katakan 3 jenis rahmat. Umum, khusus, terselubung kan. Ada oksigen, ada kesehatan, ada suami, ada COVID. Nah yang kedua, amanah artinya kepercayaan. Amang Inang yang percaya dengan saya, tolong saya dikasih dompet. Yang percaya dengan saya, tolong saya dikasih dompetnya. Yang percaya dengan saya, tolong saya dikasih dompetnya. Amang Sibagariang, CST, amanah. Ini amang, dompet ini dikasih kepada saya, rahmat, berkat atau amanah. Amanah artinya titipan. Kenapa dititip? Karena dipercaya. Ini rahmat diberikan kepada saya atau amanah. Amanah dititipkan. Salaman. Aledongan. Aha peulon musonari. Apapun pekerjaanmu, selain itu berkat Tuhan, tapi titipan Tuhan.
Amang, kalau saya kembalikan kepada Amang dompet ini, harapannya isinya seperti apa? Tetap. Amang Inang di gereja, di kantor, di pekerjaan, di bisnis, di pasar, apa yang Tuhan berikan kepada kita selain berkat itu juga amanah, titipan. Titipan bisa diambil? Bisa, kalau dia melanggar kepercayaan. Amang mengatakan ketika dikembalikan isinya sama. Saya kurangi. Amang ini pasti kecewa. Saya kurangi kan? Tadi Amang titip kepada saya dompet itu, ketika saya kembalikan harapannya sama, saya kurangi. Apa yang dirasakan? Kecewa. Kenapa kita nggak dipercaya orang? Tidak terpercaya, suka mencurang. Suka mencurang ya? Kalau begitu, gimana caranya supaya dipercaya? Kalau tadi Amang mengatakan sama, berikan di atas harapan Amang itu. Tadi saya ambil, sekarang saya kembalikan, maka mudah-mudahan uang yang paling besar ada di dompet saya. Saya dengan tulus memberikan yang terbaik dari dompet saya tambahkan ke dompet ini, saya kembalikan kepada beliau. Uang Indonesia yang paling besar adalah uang 100, betul? Maka Amang Inang, apapun pekerjaanmu, tolong berikan yang terbaik dari dirimu di atas harapan yang memberikan kepercayaan. Itu maksudnya. Permainannya sederhana kan? Tapi dalam artinya itulah etos kerja. Yang kedua, kalau tadi Amang memberikan kepada saya amanah, saya kembalikan amanahnya dan saya tambahkan rahmat namanya, berkat ya. Ada yang mau lagi? Ada yang mau lagi? Ada yang mau lagi? Tidak ada 2 kali kesempatan. Terlambat Amang. Pelajarannya adalah kalau dikasih kepercayaan kepada kita, sekecil apapun pekerjaan, tolong berikan di atas harapan dari si pemberi amanah itu maksudnya. Pasti kita selamat ya. Adik-adikku yang kuliah, buatlah nilaimu tinggi ya. Yang sudah bekerja, buat atasanmu tersenyum ya. Dengan cara apa? Berikan di atas harapan ya. Akapar 33P ikut denggat 33 anak. Unang dicampur-campur, nadenggat digijang, naroa ditoru. Babarhir, kelas nomor 1, nomor 2, nomor 7 harus jujur. Itulah namanya etos kerja Kristiani ya. Jadi 8 etos itu kalau kita lakukan luar biasa. Saya punya YouTube, ya kalau berkenan mohon dibuka. Di sana pun saya jelaskan apa itu etos kerja, Saud Sitompul Motivator. Dan kalau berkenan juga tolong ditekan tulisan merahnya nanti subscribe ya. Jadi saya kira itu yang saya berikan kepada Amang Inang. Sudah banyak nilai-nilai. Kenapa saya berikan ini? Aku cinta Amang Inang. Aku menghidupinya karena Tuhan dan saya bahagia melakukan. Masalah uang, saya nggak banyak uangnya. Tetapi saya berterima kasih kepada HKBP. Saya dididik di HKBP, malua di HKBP, mangoli di HKBP, matua di HKBP, jumolope di HKBP. Artinya apa? Mari kita selalu memberikan yang terbaik. Adong walu etos, sama-sama. Kerja adalah rahmat, sama-sama. Etos 1, kerja adalah rahmat. Etos 2, etos 3, etos 4, etos 5, etos 6, etos 7, etos 8. Oke, jongjong mahita asamek keljo tanpa alasan, ima terakhir materina, ketawa tanpa alasan. Oke ya.
Ada rumusannya. Semua kita ikut ya. Saya bercanda tapi canda positif. Saya nggak mau bercanda yang negatif. Saya bercanda tapi positif. Jangan bercanda yang negatif, tapi bercandalah yang positif. Oke, supaya sehat kita pulang dari sini kan. Terlagi kita kan ada juga makan kan? Mantap. Tepuk tangan yang meriah. Makan itu apa? Rahmat khusus. Ho ho ho. Amang Inang yang di belakang ikut supaya jantungmu bagus. Ho ho ho. Hi hi hi. Ha ha ha. Ho ho ho. Hi hi hi. Ha ha ha. Ho ho ho. Hi hi hi. Ha ha ha. Ho ho ho. Hi hi hi. Salaman sambil ketawa. Ale dengan mulai saunari parekel maho unang parmurug. Tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kembali. Nah, saya mau maju ke depan 6 orang. 6 orang, ayo, 6 orang. Yang sudah maju tadi jangan lagi ya. Oke, amang di belakang. Ayo amang. 6 orang amang. Boleh 3 wanita lah. Ayo amang, ayo. Asal mulak kita. Ayo amang, 3 orang. Siapa aja? Ayo. Ayo. Ayo amang, ayo. Boleh amang, boleh maju. Ah, mantap juga. Sama juga jasnya. Oh, panitia. Ayo amang, ayo. Udah berapa? Oh, udah. Ayo. 6 orang. Udah. Oh, udah pas. Udah panitia mendampingi lah. Oke. 7 ya? Ya. Amang, saya nggak pertanyaan, tapi testimoni. Apa yang rasakan dari diskusi kita ini, seminar? Kalau seminar itu artinya bukan seperti di kampus berdebat ya. Seminar itu dari kata seminarium, menanamkan nilai kebaikan. Itu namanya seminar ya. Seminarium, menanamkan nilai kebaikan. Jadi bukan berdebat ya. Ya oke. Amang, apa yang didapat setelah saya presentasi di hadapan kita semua? Coba sampaikan kepada kita yang saya rasakan dan komitmen saya seperti ini. Silakan. Napar julu ali amang. Napa duahon. Semangat pagi, selamat siang, selamat sore, dapat berkat. Malam selamat beristirahat. Gimana udah dapat teman motivasi siap senang. Mau lihat ya Mang Sitompul. Yang saya dapatkan dari seminar ini, yang pertama saya mempunyai semangat baru. Yang berikutnya kesuksesan itu harus diawali dengan kerja keras dan rasa ucapan syukur. Harus mempunyai semangat setiap waktu, maka kita akan berhasil kelak. Terima kasih. Terima kasih buat Amang Pendeta yang sebagai pendeta kami di sini, semua jemaat-jemaat yang hadir, luar biasa untuk saya pribadi. Dengan hadirnya Amang Sitompul, ya karena saya juga rindu untuk memanggil tulang. Karena saya baru Panjaitan yang melahirkan saya, Boru Tapu Bolon Raja Mataniari, tu Sitompul sebagai bange martulang doau. Jadi horas matulang, asih rohani Tuhan. Saya dipasu-pasu masude, aka ruas ni jemaat Tangerang Kotaon, dungro tulang hidup, semangat baru, tulang berikan. Kami dari jemaat tidak bisa mengucapkan kata-kata yang lebih. 10 jari-jari para 10 sadaur sima jujung. Horas matulang ate. Dipasu-pasu mahita sude aka panitia pe tuhita ruas di Tangerang Kota naong di Tangrangon. Mau liate. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sesudah mendengar paparan atau motivasi dari Amang Saud Sitompul, saya pribadi berjanji karena kebiasaan ibu-ibu selama ini selalu cerewet, pulang dari sini saya akan mengelola mulut saya
untuk tidak mengutuk tapi berkata berkat terlebih buat anak-anak saya. Dan satu lagi tadi, ternyata kita semua adalah kaya, hanya terlalu sering memelihara mental miskin. Saya sudah berjanji, itu akan saya stop hari ini juga. Terima kasih, Amang. Terima kasih. Kalau buat saya, dalam acara ini saya lebih banyak mengucap syukur. Mungkin selama ini saya lupa mengucap syukur, terlalu lalai dan selalu egois dan menahan emosi untuk anak-anak karena sering mengajari dengan emosi dan selalu mengucap syukur. Hanya itulah, mungkin lebih menenangkan diri aja. Terima kasih. Mulai di hita selalu nadison, terdumu media amang sitopul. Jadi saya ada motivasi. Ini satu kebersyukuran saya bisa hadir hari ini. Dan satu juga isona ini dongan ina. Memang ini terlalu cerewet, terutama bagi anak-anak. Itu udah ininya. Tapi ale bersyukur sih, mau bersyukur dapat ilmu sen hamamang tanam aku mau di rumah tangga kudo digelek sugut. Jadi saya mudah-mudahan madi sude akka nah di pandang-pandangan na dilani amang tu ke depan na gabe sude hita kasalu na takulan HKBP temang akan beriman mak sude gabe tambah tadi hati mi sudena putih mak. Parjolo madok malate ta tuamat tadi bata. Na baduahon malate di amak sitopul. Sangat bangga adong anak ni Kristen na babay motivasi tu si de dolma. Nuku bege motivasi sinamang masay bangga duau. Aduk gudang na sa huboto na sa lilingon gabi huboto. Mudah-mudahan nung bucalo kami motivasyon menjadi berkat dakolan ihami sendiri. Buih utulor kami tuakadongan na kurang motivasi. Jadi mudah-mudahan menjadi berkat bagi semua orang melatih. Kerja keras dulu kan? Bukan duit dulu baru kerja keras. Melanggar hukum alam itu. Tepuk tangan yang meriah, luar biasa. Silakan kembali ke tempat. Baik Amang Inang, silakan duduk kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Aledongan. Nganang injab sada. Buasa dang malehamu. Alalas rohamu. Nah. Mololas roha magodo male. Na mangulay te mololas roha dang maleiba lupa tikki kan iya ngadeng jab sada kan ngabonus kan. Oke, ada satu ungkapan mengatakan begini, masalahnya tidaklah penting tapi respon kita adalah segala-galanya. Pertemuan ini tidaklah penting tapi sikap kita, perilaku kita setelah pertemuan ini adalah segala-galanya. Hidupilah, lakukanlah, bagikanlah. Andaliman, sama-sama. Andaliman, hati suci. Hati suci. 3, berpikir positif, berbicara memberkati, memberi surplus. Sepakat ya? Dimulai dari rumah ya. Sepakat Inang, di rumah tolong banyak kita puji anak ya. Lebih bagus jangan bicara daripada marah. Bagi saya begini, diam itu adalah emas bila itu menghindarkan konflik. Berbicara itu berlian bila mana itu membangun perdamaian. Amang dak sudeha tasialusan molo gabe maberbada dah. Molo adong hilap amang makatay hohop pamuinang dah. Inang amak petok songoni kan damai semua.
Yang lalu biarlah berlalu. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan untuk Ruas. Tepuk tangan untuk panitia. Tepuk tangan untuk Perhalado. Tepuk tangan untuk sponsorship. Tepuk tangan Amang Inang Pendeta. Demikian juga Inang Bibel Pro. Yang terakhir tepuk tangan untuk saya bersama Amang moderator. Burung Irian Cendrawasih. Sekian dulu, terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Amang. Mohon lihat teh. Iya. Mohon lihat teh mah dia Amang Mr. Spirit nami nang mangalehon aka haibaruon hobartu testimoni sian ruasta ho Parhalado nak kaning salinai sian napinasa niya mang motivator tanah kaning bahagia do hita sude bahagia do hita sude pasti berhasil itu nak rumus kan bahagia dulu baru berhasil. Madok mulai aterno tu amang motivator ta langsung ma anon di pardiakoni laho mangatur hon ya apakah dari amang pendeta resort atau langsung dari dewan lalu kemudian doa penutup langsung sekaligus doa makan itu amang ya dari Inang Pendeta Romauli Burusiahaan. Setelah itu nanti makanan akan dibagi oleh panitia langsung atau langsung boleh pulang atau masih oke. Berarti nanti begitu dibagi kita boleh ambil tempat masing-masing di luar. Nah setelah itu masih masuk kita ke dalam Inang? Tidak lagi kan? Oke. Iya oke. Jadi acara kita selanjutnya nanti ucapan terima kasih kepada Amang motivator kita sebagai narasumber hari ini. Lalu kemudian doa makan sekaligus doa penutup acara ini untuk keseluruhannya. Lalu nanti kita akan menerima makan siang yang dibagikan oleh seksi dan kita akan mendapatkan sebagaimana yang telah diumumkan lewat Sintu Awek kita masing-masing. Hari ini kita akan diberikan tali kasih dari gereja kita sebagai tanda terima kasih khusus kepada jemaat yang sudah didaftarkan namanya. Akhir kata kami tutup dengan pantun Indah Menawan tarian tortor. Ulang, Indah Menawan tarian tortor. Tarian tortor Boruni Raja. Demikianlah semangat dari Amang motivator kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Saat tamimah Tuhan Amang Pandita Resort bersama dengan Amang Ketua Dewan mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita. Lalu nanti kepada Inang Pendeta Romauli untuk doa makan dan sekaligus doa penutup. Silakan Amang, dengan hormat kami persilakan. Tu amang situa nami situa saut stopul pahop paramang matusom. Jadi dohonon nami matu amang mau lihat gudang amang. Ruas ni huriata naro di bagasa saderon luar biasa semangatnya atas motivasi ni amang. Jadi memang doa amang napar pudio. Pertemuan ini tangga pala perlu alai parbuena dumulak sianon kurala iduna perlu. Jadi hasil motivasinya amang pikir dohok maawan no menikmati di Tangerang Kota.
opak bulan dope awamang dison, jadi pas parron yamangon, memotivasi, parbuena, yakin doa umar parbudui tujulanon, termasuk nih mataku jalan sahat dan doto amang. Hami pe ruas ni huria HKIP Tangerang Kota mendukung dan ida-ida dona busur jura-jura nabale. Tentang etos kerja mungkin tu remaja naposo sebagai generasi penerus zona mimsenon amang memotivasi nasida sebagai generasi penerus gereja HKIP asa dicintai HKIP ja tetap nasida setia tu debata di bagasan Kristus. Mula tegodang mamang atas motivasinya amang di bagasan sadarion di pasu-pasu Tuhan nama amang tak dohot sudi keluarga. Tu dia piamang mengalahkan memotivasi jemaat manang akka dongan sai toktong di dongan itu hatta marparbue ulau niamang mapakorhon las niroha pasu-pasu di tonga-tonga ni huria nang di Portibion.